Untuk pertama tentu saja kita awal dari logistik dan administrasi seperti visa, OSHC, dan tiket pesawat ya. Mungkin Mbak Ima bisa bantu jawab mengenai visa. Kira-kira apa saja dokumen krusial yang sering terlewat oleh calon mahasiswa? Dan juga setelah visa granted ini kan ada beberapa halaman nih Mbak Ima. Nah itu bagian apa saja sih yang harus kita baca benar-benar gitu, yang harus kita perhatikan sekali. Silakan Mbak Ima. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Untuk regarding visa ya, jadi visa ini yang pertama kita harus butuhkan itu adalah Confirmation of Enrollment atau kita sebut COE. Jadi COE ini di-issue atau diterbitkan oleh kampus masing-masing. Jadi dari Kertin, dari UWA maupun dari Murdoch dan lain-lain. Jadi COE ini adalah langkah pertama. COI dapatnya bagaimana? Itu nanti kita tarik mundur sedikit dengan kelengkapan dokumen. Misalnya kalau teman-teman di sini ada yang dengan beasiswa LPDP, Australian Awards, itu butuh yang namanya guarantee letter. Jadi nanti guarantee letter dari LPDP maupun Australian Awards ini nanti diberikan kepada university masing-masing dan kita akan terbitkan Confirmation of Enrollment atau COE. Itu seperti surat surat konfirmasi dari university bahwa teman-teman ini memang kuliah di universitas kita untuk apply visa. Jadi COI ini kalau biasanya nih teman-teman di sini kan banyak juga ada beberapa agent yang membantu gitu dari Indonesia. Misalnya ada banyak lah ya, ada macam-macam teman-teman education agent, bukan travel agent, biasanya education agent yang membantu. Mereka yang akan membantu untuk proses visanya. Nah, tadi selain COI itu mereka juga bisa bantu dapatkan dari agent itu untuk bagaimana bisa mendapatkan COI dari university. Kemudian setelah COI, dokumen-dokumen lain sebenarnya Mbak Kiki saya kalau detailnya visa ini biasanya di agent yang membantu. Nah, kalau dari kampus sih biasa kita dari COI kemudian itu OSHC ya. Jadi asuransi kesehatan juga yang harus dibayarkan. Jadi kalau teman-teman itu single misalnya berangkat sendirian, itu OSHC-nya biasanya mengikuti yang ada di offer letter. Jadi untuk yang single coverage, tapi kan banyak banget teman-teman di sini kalau corporate ini bawa keluarga. Jadi kalau bawa keluarga OSHC yang family cover atau multiple apa ya, saya lupa namanya, cuman ada yang multi cover, ada yang single. Jadi itu nanti kekurangannya berapa karena biasanya dari pihak beasiswa itu hanya membayarkan apa namanya, hanya membayarkan single coverage, tapi yang family coverage itu biasanya kita ada top up sendiri. Nah, itu juga harus dibereskan untuk bisa apply visa. Nah, biasanya ada medical check up juga. Jadi medical check up ini untuk apa ya, misalnya ada X-ray dan juga sepertinya ambil darah juga ya, itu untuk medical check up supaya kita dan hasil medical check up nanti dikirim langsung ke imigrasi, jadi nggak melalui agent lagi. Jadi nanti kita tinggal tahu hasilnya, visa kita granted setelah itu ya. Jadi biasanya untuk dari Indonesia sendiri, teman-teman ini saya belum pernah melihat rejection, especially dari UWA, I believe Kartin juga sama. Jadi kita belum ada rejection karena Indonesia ini tergolong waktu itu kita ada di level 1, cuman tahun ini kita ada di level 2. Cuman masih masih kalau dari UWA masih auto grant nih untuk beberapa student kita submit visa karena kan ketakutan kita di level 2 itu adalah proses yang lebih lama. Jadi normally proses visa itu kita buffernya 2 sampai 4 minggu. Kalau kita ada di itu di level 1 ya. Kalau kita ada di level 2 itu biasanya bisa 5 sampai 7 minggu. Nah, tapi ternyata beberapa student kita yang baru submit visa nih beberapa hari ini masih dalam auto grant ya. Jadi masih 10 menit atau within berapa hari aja udah langsung dapat visa gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman di sini misalnya ada yang self funding yang bukan bukan beasiswa pemerintah, itu visa tuh dokumen selain COI mungkin juga ada bukti tabungan, bukti bukti keuangan. Bukti keuangan ini kalau yang self funding kurang lebih 1 tahun biaya hidup sama 1 tahun biaya kuliah di university masing-masing. Jadi kurang lebih berapa biaya kuliah itu dan biaya hidup kita approximately sekitar 800 sampai 850 juta ada di tabungan mengendap selama 3 bulan itu untuk apply visa bagi teman-teman yang self funding. Tapi buat yang beasiswa pemerintah LPDP Australian Awards maupun Garuda itu
Letter aja udah sangat sakti nih untuk keluarin COI kita dan visanya juga gitu sih Mbak Gigi. Mungkin teman-teman lain kalau ada yang lebih details di bagian visa. Mm-mm. Terima kasih banyak Mbak Ima. Itu tadi teman-teman bisa catat ya, ada confirmation of enrollment yang perlu disimpan, kemudian ada OSHC yang harus dibayarkan, apalagi family nanti bisa disampaikan oleh Kak Hasrul ya, karena ini sedikit sedikit kompleks nanti pembayarannya dan lain-lain. Kemudian juga ada medical check up dan bukti tabungan apabila teman-teman self-funded. Oke, terima kasih banyak Kak Ima. Kak Lucy dan Kak Hasrul ada yang mau ditambahkan? Ini langsung mau ke yang case-nya yang family atau kita fokus yang Visa. Masih visa. maaf Masih masih visa. bisa oke ya ya berkaitan dengan visa ini juga sebenarnya kalau kita lihat apabila yang akan berangkat ini single itu menurut saya masih sangat simpel ya apalagi punya sumber pembiayaan dari beasiswa tadi disebutkan oleh Kak Irma tadi ya jadi biasanya sudah apa ya lebih reliable lah untuk bisa mendapatkan visanya dari bukti keuangan dan lain-lain. Tapi kalau sudah ada rencana untuk membawa keluarga, nah ini yang akan ada beberapa hal lagi yang perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi pertama tadi betul tadi sama pengalamannya ya berkaitan dengan medical check up karena itu perlu dipersiapkan sebelum kita apply visa. Nah, hal-hal yang perlu diantisipasi ya, karena bisa jadi hasil medical check up itu ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan itu biasanya akan menjadi menunda proses. Misalnya ada salah satu keluarga kita ada terindikasi sakit gitu ya, dan itu perlu treatment dulu. Jadi teman-teman perlu aware gitu ya. Jadi bukan berarti kalau medical check up dapat hasil langsung bisa proses, belum tentu juga karena subjek itu hasil dari medical check up. Tapi mudah-mudahan kita berdoa semuanya sehat walafiat ya, jadi lancar. Nah, ketika nanti apply visa, itu dokumennya juga akan lebih banyak gitu, karena kita harus menyertakan dokumen per masing-masing anggota keluarga. Saya kebetulan waktu berangkat ke sini, saya bawa 5 anak, jadi ya jadi rempong banget gitu. Saya memilih untuk apply sendiri visa tidak lewat agent karena saya berpikir saya pengen tahu prosesnya sekompleks apa sih dan saya ingin punya kesempatan yang cepat kalau sebenarnya ada kekurangan data. Jadi saya apply sendiri, proses sendiri, ternyata memang sebenarnya secara umum prosesnya itu simple. Dokumen yang diminta itu relatively kita udah punya sebenarnya. Nah, eh, cuma bagian yang paling krusial itu adalah ada yang namanya genuine letter itu nanti. Nah, kita perlu membangun suatu argumen yang kuat, apalagi level seleksi kita dan screening kita di level 2 ya. Kita perlu membangun argumentasi bahwa kita ini student yang kredibel, yang benar tujuannya mau belajar, dan kita disupport dengan resource yang memadai. Termasuk mengapa kita membawa keluarga juga perlu dijelaskan di situ konteksnya. Karena itu sangat sangat penting nanti. Nah, selain itu juga beberapa dokumen terkait record kalau anak-anak kita pernah keluar negeri gitu ya, itu juga kita perlu siapin beberapa informasinya. Misal anaknya pernah ada liburan ke Singapura, nah itu nanti ada pertanyaan yang terkait itu. Tapi secara umum pertanyaannya suatu yang mudah dijawab gitu ya, cuma menjelaskan historis saja. Yang challenging tadi yang di genuine letter itu. Nah, satu hal lagi, terkait visa, saya melihat dari pengalaman saya, ada plus minus kalau kita pakai agent sama tidak pakai agent. Kalau pakai agent tentu gampang, mudah gitu ya. Tapi kalau eh, pakai agent, saya perhatikan dari beberapa pengalaman teman-teman, ketika ada notifikasi kekurangan dokumen, karena agent itu kan yang diurusi banyak, bisa jadi dia tidak langsung follow up ke aplikan, sehingga ada waktu yang terbuang. Yang harusnya cuma sekian minggu jadi mundur karena agentnya lupa ngasih tahu. Tapi kalau kita proses sendiri, once ada notifikasi, kamu ada dokumen yang kurang ABC. Kalau dokumennya ada, saran saya hari itu juga langsung dibales.
emailnya. Itu pengalaman saya, dan saya dengan 5 anak itu alhamdulillah 4 minggu keluar eh, visanya. Jadi itu plusnya kalau kita apply sendiri, jadi kita tahu banget apa yang diminta. Ketika kita bikin genuine letter, kita juga paling tahu informasi tentang diri kita, sehingga kita bisa membangun argumen yang presisi, yang convincing gitu ya, meyakinkan. Dan juga ketika ada kekurangan dokumen, kita langsung bisa quick response. Nah, satu lagi soal biaya, ini sharing, jangan sampai teman-teman ngulangin. Jadi kalau apply visa bersama keluarga, kan biaya visa itu sekarang kalau nggak salah visa student $2.000 ya. Kalau dulu 1.600, kalau sekarang kalau nggak salah 2.000. Nah, perlu dipahami bahwa saat mengajukan visa, jadi satu kali kita submit aplikasi itu biaya 2.000. Kalau teman-teman masukin dependents, anak istri di satu aplikasi, biayanya tetap 2.000. Jadi yang di-charge itu cuma main applicant. Tapi kalau seandainya teman-teman pisah, jadi apply dulu untuk diri sendiri, lalu nanti apply lagi untuk keluarga, kena 2 kali. Nanti kayak saya case-nya. Jadi saya dulu tuh misunderstanding. Saya kira saya baca di websitenya, kalau dependent itu ada tulisan NA not applicable. Jadi saya pikir oh nggak bayar nih. Jadi saya apply dulu untuk diri saya gitu kan. Pas saya apply lagi untuk keluarga saya dikenakan lagi biaya yang sama. Waktu itu sama-sama 1.600, wah lumayan itu. Jadi saya yang pertama kan di cover sama sponsor, tapi kedua saya harus bayar sendiri. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi punya resource yang memang saat itu sudah ada, dan sudah memang udah fix planning yang bawa family, ada baiknya saat apply visa itu langsung sertakan untuk apply untuk keluarga juga. Jadi kena biaya visa sekali. Itu lumayan sih saving money-nya. Cuma memang teman-teman jadi harus menyiapkan biaya asuransi kesehatan di awal juga, dan itu nggak murah gitu ya. Ini sharing aja pengalaman saya tahun 20lima, family itu including student itu sekitar 27.400 including student. Jadi kalau dikurangi dengan student jadi saya keluar untuk family itu sekitar 23 ribuan. Jadi bisa dikali, dan itu sudah naik lagi ya. Jadi teman-teman bisa punya punya gambaran lah berapa informasi. Karena saya dulu waktu mau apply, waktu posisinya sama kayak teman-teman, itu susah sekali mau dapat gambaran biayanya. Jadi di kesempatan ini saya ingin share nih, kurang lebih biayanya seperti itu dan sudah naik lagi. Jadi tinggal dipersiapkan, kecuali kalian sudah terima offer letter ya. Kalau pengalaman dulu di Kertin, di offer letter itu sudah langsung di state biayanya, kalau visa single berapa, visa family berapa, visa single parent berapa, OSAC-nya itu udah state semua. Mungkin itu dari saya, Kak Nur. Terima kasih banyak Kak Astral, ini pengalaman yang sangat menarik ya teman-teman, nanti juga bisa sharing ke teman-teman yang lain yang mungkin punya case yang sama. Dan benar ya, untuk daftar visa di awal itu memang lebih hemat, tapi PR-nya ada di biaya OSHC-nya itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya Pasti untuk boleh tanya Mas Hasrul sedikit. Untuk itu durasi berapa lama Mas Hasrul untuk harga OSHC segitu? 3 tahun Iya, atau? betul. Mm-mm. Jadi saya sebenarnya apply untuk studi pendidikan 4 tahun. Tetapi Oh. ketentuan imigrasi di Australia itu harus ada buffer. Jadi untuk saya buffernya setahun. Jadi biaya tadi itu saya bayar untuk 5 tahun. Oh, oke. Dan untuk catatan, seandainya nanti kalau saya selesai 4 tahun, amin lah ya, memang kan, dan saya pulang, sisa setahun itu bisa di refund. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, Iya. jadi memang kita Makasih. kayak bayar dulu di awal sih gitu. Ya itu. Makasih Kak Imah, aku lupa menambahin tadi. Ya. Makasih Mas Hasrul, makasih Ya. Mbak Kiki. kayak menabung ya Mas Hasrul ya, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ke USHC. Kalau Kalvi sendiri, USHC-nya pakai provider apa? Terus gimana sih cara kita untuk milih pakai provider apa sih? Karena ada banyak banget, ada Medibank, ada Bupa, dan lain-lain. Kemudian ketika sudah aktif, sudah dibayarkan, itu gimana caranya kita bisa pakai itu tuh buat misalkan periksa atau beli vitamin dan lain-lain. Silahkan Kalvi.
Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya kebetulan pakai yang ditawarkan dari kampus UWA, waktu itu sudah jadi satu seperti yang dibilang Mbak Ima tadi, di dalam letter of acceptance atau letter of offer-nya itu ada nominal untuk berapa tuition fee pertama yang harus dibayarkan, dan juga OSHC-nya berapa untuk selama studi gitu. Dan saya di PhD jadi 4 tahun, dan waktu itu di tahun 2024 ya saya untuk commencement itu masih di 3.800-an gitu untuk 4 tahun itu gitu. Dan untuk pembayarannya waktu itu langsung dengan sponsor gitu ya, dari sponsornya LPDP kalau saya, jadi langsung tuition fee beserta dengan OSHC dibayarkan oleh pihak LPDP gitu. Jadi tidak ada pembayaran yang oleh saya sendiri karena kebetulan saya juga berangkat sendiri dan tidak ada tambahan lain yang saya perlukan gitu ya. Kebetulan untuk proses waktu itu lancar, nggak ada kendala sama sekali, jadi tidak ada ribetnya karena memang langsung ditangani oleh sponsor. Kalau untuk pemakaiannya sendiri, sejauh ini saya memakai itu masih terbatas di lingkungan kampus ya. Jadi di UWA ada UWA Medical Center. Jadi kalau misal kita mau periksa gitu ya, general check untuk yang kesehatan secara umum gitu ya, mau konsultasi dokter, ke GP ya terutama, atau ke general practitioner, itu bisa booking di aplikasi yang dipakai oleh kampus untuk booking meeting gitu ya, booking appointment gitu ya. Jadi kita booking, terus habis itu kita konsultasi dan sudah nggak ada biaya sama sekali. Kecuali kalau misalnya kita perlu untuk menebus obat, jadi kita bawa tuh prescription yang dari dokter tadi, kita tebus eh, di drugstore yang baik direkomendasikan atau bisa di luar dari UWA juga. Nah, itu biasanya kita perlu untuk klaim berapa yang em, kita habiskan tadi gitu. Tapi tidak semuanya bisa diklaim, jadi ada buffer, ada minimumnya ya, kalau nggak salah sekitar 20 atau $30 untuk yang tidak tercover. Jadi di selebihnya itu baru yang tercover gitu. Jadi misalnya kita habis $50, tadi kan yang misalnya 20 ya kalau nggak salah ya, 20 itu tidak tercover, jadi 30-nya yang bisa di-reimburse gitu. Jadi modelnya seperti itu. Dan setahu saya kalau untuk OSHC Medibank sendiri itu ada listnya ya untuk mana saja yang kerjasama gitu. Jadi kita bisa lihat di websitenya apa aja yang dia cover, terus untuk medical centernya atau rumah sakitnya yang bisa kita kunjungi dan nanti biayanya akan dibebankan ke asuransi itu yang mana aja kita bisa lihat di website. Dan sebagai catatan itu mungkin masalah coverage ya yang banyak diperbincangkan gitu, bahwa kalau masalah gigi atau dental, kemudian masalah mata gitu ya, periksa mata dan lain-lain, atau mungkin kalau yang pengen eh, yang itu ya apa namanya pijak kretek gitu ya kalau namanya ya, ada istilahnya khusus fisiologi atau apalah istilahnya itu ya. Ya, Jadi terapi. oh ya itu Mbak ya, Mbak Ima. Itu Oke. nggak tercover ya teman-teman. Jadi tidak termasuk ke OSHC. Jadi kalau misalnya chiropractic ya itu Mas Mas Ridho, fisioterapi. Betul. Jadi kalau misalnya mau termasuk ke perawatan di tiga itu tadi atau mungkin lebih ya yang tidak tercover oleh Medibank OSHC, jadi kita perlu untuk misalnya beli insurance yang ekstra. Jadi ada yang dikhususkan misalnya untuk dental itu ya. Saya lihat kalau di misalnya HBF itu dia sekitar $40 per bulan dan masa tunggunya sekitar 2 bulan sampai kita bisa pakai yang itu tadi ya untuk perawatan misalnya giginya bermasalah. Misalnya kayak saya sendiri juga concern kalau masalah gigi gitu. Jadi ini saya berencana juga untuk ambil yang ekstra karena sewaktu-waktu bisa dipakai. Pengalaman saya waktu itu pernah ada masalah dengan gigi gitu ya dan ternyata no joke gitu ya untuk mahalnya di sini tuh benar-benar mahal gitu ya teman-teman. Jadi kalau masalah gigi gitu ya itu kalau sebelum berangkat mohon diusahakan sudah periksa dulu di Indonesia gitu. Dipastikan nih kalau misalnya perlu filling
dan itu krusial gitu ya, bisa mengganggu makan gitu. Diurus dulu di Indonesia karena itu akan banyak menghemat biaya. Terus kalau sudah sampai di sini, teman-teman sudah settle, perlu lagi nih untuk penanganan gigi dan lain-lain, bisa mempertimbangkan yang extra insurance tadi untuk bisa mendukung kebutuhan teman-teman untuk jangka waktu studi. Gitu. Mungkin itu aja sih Mbak yang terkait OSHC sejauh ini aman insya Allah untuk kecepatan reimbursement-nya juga aman. Oke, terima kasih Mbak Lufi. Ya, tadi betul ya, $30 yang akan ditahan, kemudian sisanya akan direimburse oleh Medibank. Kalau di UWS sendiri hanya Medibank aja ya, Kak Ima ya? Atau Iya, gimana? kita bekerja samanya sama Medibank. Betul. Cuman kalau misalnya teman-teman ada preferred insurance di luar Medibank, itu juga kita bisa take off dari offer letternya atau LOA-nya. Kita keluarkan asuransinya dan bisa di replace sendiri kalau beli di luar nanti pakai confirmation asuransinya untuk ke visanya gitu. Cuman bisa dikeluarin dari punya UWE kalau emang ada yang lebih mungkin dari segi harga ada yang lebih better daripada Medibank kita juga bisa juga sih gitu. Oke, Lagi. iya, bisa di-replace, tapi ada syarat-syaratnya kah, Kak Ima? Kalau untuk mengeluarkan dari LOA kita itu nggak ada syarat apa-apa, hanya inform ke university aja bahwa akan purchase insurance-nya di luar gitu. Jadi nanti kita dari admission cuma menghapus OSHC-nya dari LOA kita, gitu aja sih. Nggak ada syarat-syarat detail segimana, tapi pada saat purchase keluar, nah itu mungkin nanti eh, ada sendiri lagi ya itu detailsnya gitu. Tapi kalau dari kampus nggak ada syarat-syarat apa-apa untuk mengeluarkan OSHC-nya dari Oke, OLK-nya. terima kasih Kak Ima. Ini informasi baru ya, teman-teman bisa catat kalau misalkan nanti teman-teman mungkin ada preferred insurance lain mungkin. Oke, Kak Asrul boleh dong di-share nih pengalaman untuk OSHC student dengan family ini berapa ratus juta? Iya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ini saya langsung real case-nya aja ya, nanti tinggal dihitung diinflasikan gitu ya. Jadi di offer letter saya itu kalau untuk family itu 27.400 something gitu ya. Lalu dikurangi dengan student di cover oleh LPDP itu 4 ribuan. Di situ di state kok kalau single student berapa 4 ribuan. Jadi simply mereka tinggal ngurangin aja dari family dikurangi yang student single, itulah sisa yang harus dibayar oleh untuk upgrade-nya. Nah, itu satu. Uh, Lalu kedua, berkaitan dengan pemakaian tadi ya. Jadi mungkin langsung bergeser ke aspek kesehatan ya. Jadi sama tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Lutfi dan Kak Ima ya mengenai mekanisme bayar. Tapi di sini saya sharing aja. Jadi kalau nanti teman-teman khususnya yang bawa keluarga nih ya, kalau yang single kan tinggal ke kampus gitu ya, ke unit layanan kesehatan di kampus. Tapi kalau teman-teman yang bawa family, kebetulan tinggalnya agak jauh, saat nanti sudah dapat tempat tinggal, langsung dicek kalau kita tuh istilahnya kayak klinik kali ya. Kalau di sini kan GP General Practitioners. Nanti tinggal dicek GP yang ada di dekat rumah yang terafiliasi dengan eh, layanan investasi kita. Kalau saya Medibank tadi, di Kertin Medibank pakainya. Karena apa? Kalau kita menggunakan layanan investasi itu ke GP yang terafiliasi, biayanya itu langsung di reimburse gitu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya dulu. Jadi pengalaman saya contoh, saya waktu itu mau upgrade imunisasi anak saya yang mau masuk kindi. Jadi anak saya sudah imunisasi di Indonesia, tapi ketika mau masuk kindi itu ada gapnya. Berdasarkan minimum requirement Australia itu ada gap. Jadi saya harus ambil tuh imunisasinya. Nah waktu saya ke klinik, biaya vaksinnya gratis karena masuk SHC, jadi langsung ini. Tapi saya cuma bayar biaya admin saja sih, sekitar 20 sampai $40. Nah, itu. Jadi, kalau seandainya itu tidak terafiliasi, biasanya mekanismenya saya bayar dulu, nanti saya klaim. Jadi, menurut saya sih lebih mudah kalau menggunakan layanan GP yang terafiliasi. Nah itu. Eee, Selebihnya saya, belum banyak pengalaman menggunakan layanan kesehatan ya. Tapi mungkin mumpung masih di topik ini, saya juga mau sharing bahwa untuk anak-anak sekolah yang terdaftar di sekolah pemerintah di Australia, umur 5 sampai 17 tahun.
mereka dapat fasilitas layanan kesehatan dari pemerintah. Itu di luar prestasi. Jadi langsung saya rasakan di pengalaman anak saya. Nanti setiap tahun itu nanti ada layanan kesehatan, termasuk gigi. Jadi baru-baru ini anak saya pemeriksaan gigi dan gratis langsung dari pemerintah. Anak saya juga itu ada anak saya yang cowok itu ada tambal, tapi bukan tambal karena bolong, tapi karena giginya tuh nggak rata. Jadi intinya dapat layanan itu dari itu free. Yang kalau kita bayar, seolah saya lihat bilnya itu lumayan, gitu. Lumayan bikin shocking ya, tapi itu gratis. Jadi tambahan informasi lain intinya kalau anaknya terdaftar sekolah pemerintah Australia, selain tadi punya organisasi, itu juga nanti ada layanan kesehatan juga dari West Australian Government gitu ya. Nanti teman-teman bisa follow up nanti informasinya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Asrul. Kalau tentang imunisasi itu Hmm, apa butuh bukti riwayat imunisasi dari Indo dan ditranslate atau gimana? iya. Nah, betul. Makasih. Jadi mempersiapkan bukti imunisasi yang kredibel itu perlu dilakukan saat sebelum berangkat ke Australia. Jadi bukti imunisasi yang kredibel itu intinya dia tertulis dalam surat yang ditentangani lah oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau dokter ke dokternya, kalau ke puskesmas ya pihak di situ gitu ya. Dan di-record, dipastikan di situ ada informasi vaksin apa saja, kapan diberikan dan lain-lain. Nah itu yang dibawa nanti ke Australia. Nanti sampai kita bawa ke Australia, ini ada 2 pengalaman saya. Jadi waktu saya mendaftarkan anak saya sekolah di SD, di level primary school dan kelas 3 dan kelas 6, year 6, saya cuma diminta menyampaikan dokumentasi imunisasi saja yang dari Indonesia. Dan itu udah cukup. Nah, tapi ketika saya mendaftarkan anak yang TK, itu diminta dikonversi dulu ke Australian Immunization Registry AIR. Nah, nanti dari situ klinik yang di Australia akan menginformasikan bahwa anak Anda ini kurang vaksin apa saja dan ini perlu dipenuhi untuk bisa diterima di sekolah TK-nya. Dan di sekolah juga nanti sekolah bilang anak Anda akan diterima setelah imunisasinya update. Jadi kita harus dapetin dulu nih imunisasi itu. Nah prosesnya tadi jadi dengan bukti imunisasi kita tadi yang kita bawa dari Indo, kita bawa ke klinik yang di Australia, PGP tadi, kita bilang aja, saya ada keperluan untuk mendaftarkan anak ke TK, saya butuh untuk imunisasi ini di-record di dalam Australian Immunization Registry, register gitu ya. Nanti mereka siapkan, nanti keluar ininya, formnya untuk yang standar Australia. Nanti di situ langsung ada yang up to date apa, yang out of date apa, tinggal kita lengkapi gitu prosesnya. Tapi hal yang ingin saya highlight di sini sebenarnya adalah prosesnya gampang. Jadi jangan khawatir. Kalaupun lupa, yang penting aktif bertanya gitu ya, karena saya yakin teman-teman punya banyak pengalaman, jadi feel free aja tanya. Karena yang saya alami sih prosesnya itu sebenarnya simple sini, semuanya serba simple. Jadi kesehatan, data sekolah anak-anak, jadi tidak perlu menjadi kekhawatiran gitu. Itu aja sih. Terima kasih Baik, Kak Kak. Nur. Ya, terima kasih banyak Kak Hasrul. Ini juga sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat. Saya hold dulu ya, karena masih di segmen transportasi. Mungkin selanjutnya saya mau tanya ke Kak Ima nih, selaku UWA representatif. Di sini kan banyak sekali ya mungkin student yang family-nya tidak dibawa, terus harus bolak-balik Indonesia. Itu ada nggak sih seperti batasan berapa kali bolak-balik? Kemudian kalau memang harus bolak-balik, adakah kira-kira pertanyaan dari imigrasi kayak sudah dapat izin dari kampus atau gimana nih Kak Ima? Atau Iya, feel Mas. free aja nih. Iya, setahu saya nggak ada batasan ya. Kita mau bolak-balik sih nggak ada batasan dari immigration. Paling consideration-nya cuman supaya kita nggak ketinggalan kelasnya aja. Sebenarnya kan kadang pada saat periode kuliah kan, kalau yang research saya mungkin karena saya belum pernah research yang PhD gitu ya, mungkin saya nggak tahu seberapa intensnya bertemu dengan dosen ataupun research-research yang harus dilakukan gitu. Cuma kalau dari
anak S2 atau student master degree kan mereka ada kelas-kelasnya gitu. Cuman bolak-balik ke Indonesia sih kita nggak ada batasan dan selama ini imigrasi juga tidak pernah bertanya selama kita punya valid visa. Jadi selama visa kita masih valid, kita bolak-balik. Waktu saya kuliah di sana saya lumayan sering bolak-balik nih karena itu apa keuntungannya juga kita ada di Perth karena deketnya ini juga tadi waktu Mbak Luffy cerita tentang sakit gigi dalam hati saya gini. Mungkin kalau saya pulang ke Jakarta gitu ya, atau pulang ke Bali gitu, benerin dulu giginya gitu. Lebih murah mungkin daripada saya harus ke dokter gigi di sana gitu. Dan mungkin dokter di sini juga pinter-pinter gitu benerin gigi gitu ya. Bahkan sekarang kalau ke Bali ada yang namanya international dentist, bayarnya pun pakai dolar sekarang kalau di Bali. Karena terlalu banyak yang langsung mereka benerin giginya di Bali gitu. Karena lebih murah. Jadi setahu saya bolak-balik nggak ada masalah sih Mbak Kiki. Mm-mm. Oke, berarti aman-aman aja ya, Mbak ya. Terus Mbak Iya. Ibu juga pasti bolak-balik Indonesia Perth ya. Nah, itu Mm-mm. tiket pesawat itu kan ini ya, apa sih fluktuatif ya harganya. Kayak musim-musim Mm. apa sih? Mungkin best price-nya gitu kalau menurut pengalaman Kak Irka ini. Ya, makasih Mbak Kiki. Jadi kalau misalnya dari segi tiket pesawat ini kita sekarang ngomong flight ya teman-teman. Jadi flight ini kan direct flight Jakarta Perth Perth Jakarta itu saat ini hanya ada Batik Air. Padahal pada saat selesai COVID itu kan kita punya AirAsia, kita punya Citylink, kita punya Transnusa bahkan yang bolak-balik Jakarta Perth Perth Jakarta. Back then before COVID bahkan ada Garuda. Sekarang memang dimonopoli Batik. Jadi dari Batik sendiri kadang bisa harganya bisa lebih murah, kadang bisa peak season. Cuman peak season itu yang menurut saya itu adalah di bulan anak-anak school holiday. School holiday dan intake ketika masuk gitu ya. Ketika masuk kan Juli ini adalah peak season kita, Juli lah sama school holiday itu. Lebaran itu luar biasa mahal banget nih waktu pada saat Lebaran ini adalah puncak-puncaknya. Biasanya kalau Batik Air itu ketika sekarang ya kalau saya lihat itu bisa berkisar di 8 juta PP. Jadi one way-nya sekitar 4 juta. PP bisa 8 juta, tapi pada saat mereka bisa rada rada murah harganya bisa nih tapi rada jarang nih sekarang karena mereka lumayan monopoli harga ya. 5-6 juta gitu PP biasanya bisa juga. Cuman udah jarang sih sekarang sih 8 sampai 10 juta batik RPP. Cuman kalau teman-teman mungkin kan nggak semuanya dari Jakarta, jadi banyak yang dari luar kota, luar pulau. Jadi menurut saya lewat Bali akan lebih affordable lagi. Tapi kalau yang ke Jakarta tuh dari Bali, Jakarta Balinya aja mahal, Bali Jakartanya juga mahal ya. Jadi kalau misalnya ada yang dari Makassar, dari Sumatera agak jarang nih flight ke Bali nih. Mungkin Kalimantan, Sulawesi itu lewat Bali akan lebih terjangkau. Atau lewat Malaysia, sekarang Malaysia Airlines saya lihat juga lebih terjangkau juga. Kalau SQ masih kurang lebih sama seperti batik atau lebih mahal sedikit SQ. Kalau saya sih kadang-kadang terserah teman-teman sih lebih prefer seperti apa karena kalau saya memang suka direct flight karena lebih cepat sampai gitu nggak transit-transit karena kalau kalau kita transit-transit kan 1 hari habis kadang-kadang di jalan ya nggak berasa meskipun flightnya deket tapi transit-transit jadi 1 hari di jalan tapi kalau misalnya teman-teman direct flight kalau menurut aku sih langsung sampai cuman nggak enaknya itu kadang-kadang penerbangannya tengah malam gitu dari Perthnya bisa subuh-subuh jam 1 pagi, nyampe Jakartanya pagi-pagi, atau dari Jakartanya itu jam 6 jam 7 sore, nyampe ke Perthnya jam 12 malam. Jadi kalau nyampe ke Perth jam 12 malam kadang-kadang, loh kok sepi banget gitu. Ya memang karena tengah malam ya teman-teman gitu. Tapi kalau hari-hari siang-siang enak banget kok di Perth gitu, Mbak Masih Kiki. banyak sharingnya. Teman-teman bisa catat juga ya. Mungkin beli tiket dari jauh-jauh hari jadi lebih opsi better option ya Kak ya, biar nggak dapat harga mahal. Betul, Oke, betul. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Luffy nih, masuk ke housing nih. Kak Luffy boleh dong sharing pengalaman ketika Kakak cari rumah nih. Sekarang tinggalnya di mana nih? Di Crowley atau di mana nih Kak Luffy? Saya masih di private, Mbak Ki, jadi bedroom sama satu lagi teman saya. Jadi untuk saat ini masih di private, sebelum itu di student accommodation. Ini kebetulan saya ada slide Mbak untuk itu, boleh saya share untuk slide-nya? Oke. Boleh Kak, Meskipun atau slide-nya mungkin nggak begitu sampai yang detail banget, tapi semoga bisa ada outline-nya ya. Secara umum, student accommodation sama yang private house ya Kak ya? iya betul.
Oke, oke. Jadi kebetulan kalau saya perspektifnya dari student yang nggak bawa keluarga ya untuk teman-teman. Jadi kalau untuk single, menurut saya opsinya lebih banyak gitu. Mau tinggal di student accommodation atau mau tinggal di shared house atau shared unit yang 2 bedroom kayak saya, atau 1 bedroom juga bisa kalau memang sesuai dengan budgetnya teman-teman ya. Tapi kalau saya karena kebetulan juga menyesuaikan sama living allowance gitu, untuk 1 bedroom kayaknya masih berat ya, karena kalau di sini 1 bedroom udah sampai di atas 500-an gitu. Jadi kalau pertama nih saya bahas dulu tentang student accommodation karena saya tinggal 1 tahun lebih di student accommodation, namanya Campus Perth. Kalau mungkin teman-teman familiar dengan namanya, kenapa dulu saya pilih ke sana karena krisis ya housingnya pada saat itu dan sangat parah. Jadi banyak banget mahasiswa masuk dan nggak ada sama sekali nih, nggak ada pandangan mau kemana ini ya gitu. Jadi student accommodation waktu itu jadi pandangan yang menurut saya paling memungkinkan untuk datang pertama kali gitu. Jadi saya lihat infonya lewat websitenya student accommodation sendiri. Kebetulan nggak cuma 1 2 ya, kalau di Perth itu ada banyak. Dan kalau mungkin di sini kebetulan ada yang mau studinya nggak di Perth pun, misalnya ada di timur ya, di daerah Eastern Coast gitu, itu lebih banyak lagi pilihannya gitu. Jadi bisa langsung ke websitenya, nanti bisa dilihat dia pilihan roomnya itu kayak gimana, yang shared room, apakah yang single room atau yang 1 room 2 orang sharingnya gitu ya, atau mungkin yang jenis-jenis lain gitu. Jadi ada yang modelnya shared unit gitu. Jadi ada beberapa fasilitas common space gitu yang dipakai bersama. Ada juga yang roomnya masih private gitu. Nah, jadi waktu itu saya ambil kebetulan yang sharing 1 kamar 4 orang gitu ya. Kelihatan kedengarannya kayak kok ekstrim banget ya 1 kamar 4 orang gitu. Cuman pada saat itu karena memang keterbatasan tempat yang kita bisa pilih, jadi sesuai dengan budget kayaknya ini yang paling memungkinkan gitu. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman ambil student accommodation, jangan langsung ambil yang jangka panjang gitu. Kenapa? Karena teman-teman di sana itu ketemunya dengan international students gitu. Dan bukan dari Indonesia aja gitu. Jadi bisa campur dengan orang dari berbagai daerah yang jadi concern adalah kadang-kadang kita punya beda kebiasaan gitu ya, beda jam kerjanya gitu. Kalau mungkin kita biasanya kerja di em, malam gitu, terus mungkin ada yang kalau malam malah eh, dia nggak fokus kerja tapi mungkin ngobrol atau mungkin eh, fokus yang lain-lain gitu lah ya, beda budaya gitu, yang kayak gitu. Jadi saran saya mungkin ambilnya sekitar 6 bulan dulu atau sebatas berapa minggu minimum yang dipersyaratkan pada saat eh, mau apply itu gitu. Waktu itu minimum 13 minggu, jadi saya ambil 13 minggu dulu gitu ya. Setelah itu baru saya extend karena ternyata kondusif nih gitu ya. Waktu itu teman-teman saya 1 room itu enak semua gitu. Tapi tetap ada ininya ya, ada personal space-nya ya teman-teman. Meskipun 1 room tuh bukan dibayangkan terus tidurnya bareng-bareng kayak kayak jadi satu tempat itu enggak gitu. Tetap ada personal space-nya. Em, Tujuannya tadi ya, kenapa pendek dulu biar teman-teman bisa lihat lingkungannya. Kalau cocok bisa dilanjutin, kalau nggak cocok ya udah cari alternatif lain gitu ya, tempat tinggal yang memungkinkan sambil riset ketika teman-teman udah sampai. Jadi kalau student accommodation fokusnya teman-teman punya tempat tinggal dulu gitu karena itu yang paling krusial gitu. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman mungkin sudah bisa explore langsung buat shared house atau shared unit gitu ya. Ada flatmates, ada mungkin informasi lewat Facebook meskipun perlu hati-hati gitu apakah itu memang valid atau enggak informasinya. Atau mungkin kalau teman-teman mau 1 bedroom bisa disesuaikan budget tadi karena memang mahal kalau di sekitar city atau sekitar kampus, tapi lebih affordable kalau teman-teman mungkin mau travel agak jauh dari kampus gitu. Jadi misalnya kalau kampusnya di UWA, terus teman-teman travel dari Midland atau dari Scarborough atau dari daerah yang agak jauh itu memungkinkan untuk 1 bedroom gitu. Terus campus accommodation gitu. Tadi Mbak
Mbak Kiki sempat mention tentang Crowley Village, kalau nggak salah ada Crowley-nya gitu ya. Jadi kalau di UWA itu ada Crowley Village, itu yang paling bersahabat gitu ya dengan mahasiswa, terutama mahasiswa PhD, karena itu open application untuk mahasiswa PhD. Kalau teman-teman dari AAS, kebetulan sudah langsung kerja sama-sama kampus, jadi S2 sama S3 semuanya kayaknya bisa masuk untuk saat ini ya, AAS ke Crowley Village gitu. Cuman subject to availability. Jadi kita perlu apply itu jauh hari sebelum kita masuk gitu. Jadi kalau misalnya kita intake-nya itu bulan Juli gitu ya. Kalau kita udah dapat LOE jauh sebelum Juli, mending setelah dapat LOE atau COE, kita udah langsung apply ke Crowley Village gitu. Pengalaman saya waktu itu daftar 2024 akhir untuk 2025, sampai akhir 2025 tidak dapat gitu ya. Saya daftar lagi nih awal Januari ini untuk 2026, tidak dapat juga sampai sekarang. Jadi saya udah lupain dulu ini yang Crowley Village. Tapi kalau teman-teman mau proaktif juga bisa, kalau misalnya mau follow up terus gitu ya, gimana ini ada nggak gitu ya. Itu untuk yang di UWA gitu. Kalau di Irtin nanti mungkin Mas Hasrul bisa cerita juga gimana pengalamannya untuk cari di campus accommodation gitu. Apa cuma Crowley Village? Enggak gitu. Jadi kalau yang teman-teman S1, S2 ada kayak Trinity College, kemudian ada Uni Hall gitu ya, yang masuk ke campus accommodation juga. Cuman untuk sejauh ini kalau misalnya kita pakai dana dari living allowance sponsor, kayaknya kurang affordable ya kalau pakai campus accommodation. Jadi teman-teman perlu wise untuk masalah ini. Terus untuk pembayaran pertama itu biasanya gitu ya, eh, 2 kali saya di tempat yang berbeda, student accommodation sama private, itu selalu minta pembayaran pertama itu deposit yang setara 4 minggu rent sama 2 first week rent gitu ya. Jadi sama aja kayak berapa per week rentnya dikali 6 gitu. Itu yang perlu kita bayarkan di awal. Nah, selanjutnya kita kan nggak perlu bayar lagi deposit nih. Jadi cuma pertama kali. Nah, selanjutnya kita bayar rentnya itu per week, per 2 week gitu, fortnightly gitu. Jadi kita bisa bayar tiap 2 minggu, nggak harus yang 1 bulan langsung gitu. Kecuali kalau mungkin memang di kontrak disebutkan harus bulanan, misalnya kayak gitu. Terus pesan saya mungkin hati-hati sebelum tanda tangan kontrak. Jadi kalau sebisa mungkin inspeksi dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman masih di Indonesia gimana gitu, bisa kontak teman-teman yang udah ada di lokasi di kota itu gitu, di port atau di kota lain. Misalnya ini ada yang nggak ke port gitu ya, minta tolong dibantu inspeksinya gitu. Apakah memang betul itu bendanya ada gitu ya, lokasinya tuh benar-benar ada gitu kan, itu yang paling krusial ya. Jangan-jangan kita bayar untuk sesuatu yang abstrak gitu kan, jangan sampai gitu. Terus baca teliti dokumen kontrak dan deposit. Yang paling concern apa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya ke student accommodation atau ke tempat lain gitu ya yang dia ada minimum waktunya fix termnya tadi misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Apa yang terjadi kalau misalnya di tengah jalan kita berencana untuk tidak melanjutkan kontrak kita gitu ya. Otomatis pasti akan ada konsekuensi biaya gitu. Nah, teman-teman pelajari apakah itu menguntungkan teman-teman atau nanti misalnya terlalu berat untuk teman-teman gitu ya. Jadi usahakan itu dibaca teliti. Kalau memang itu benar-benar valid ya semua dokumennya, biasanya selain tenancy agreement, jadi ada 2 dokumen, selain tenancy agreement itu akan ada bond lodgement document gitu. Jadi bond lodgement itu diterbitkan atau kopnya itu dari pemerintah itu, infonya adalah kita membayarkan bond ke pemilik dan bond itu dipegang oleh third party gitu. Jadi yang pegang bukan oleh pemiliknya gitu. Oke. Kemudian pastikan ada bukti bayar, jangan sampai teman-teman misalnya disuruh bayar terus ini ya harus cash ya gitu, misalnya harus cash gitu. Terus cashnya itu 1.200 tuh nggak kecil kalau dirupiahkan gitu ya. Terus nggak ada bukti bayar, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan teman-teman ada semuanya gitu. Mungkin itu kalau sharing dari perspektif saya Mbak Ki untuk Terima kasih. akomodasi.
Oke, terima kasih Kak Luffy. Tadi sudah cukup lengkap ya, ada student accommodation, terus ada private house, sharing house juga sempat disampaikan, teman-teman bisa catat. Sekarang kita mungkin ke Kak Hasrul biar menambahkan kalau cari rumah bawa keluarga nih gimana nih? Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi hal-hal yang mendasar tadi sudah disampaikan oleh Kak Lutfi ya, dan saya ingin menambahkan hal-hal yang sifatnya sharing dari pengalaman. Jadi berkaitan dengan kontrak, inspeksi, lalu berapa yang harus dibayar, tadi seperti yang disampaikan Kak Lutfi. Nah, sekarang posisinya gini, di Australia ini kalau kita mau, ini kita bicara konteks bawa keluarga gitu ya, karena kan sewa rumah. Jadi pilihannya kalau teman-teman di UDAP, saya rasa sih saya melihatnya punya privilege lah ya, punya keistimewaan untuk bisa di kampus gitu ya. Walaupun saya perhatikan kompetisinya juga tinggi nih tadi disampaikan Kak Luffy, beberapa teman sudah antri panjang juga masih belum dapat. Tapi sekarang kita fokus untuk nyari keluar nih. Apa sih yang perlu dipersiapin? Apa yang paling penting untuk teman-teman apa ya ketahui? Pertama itu adalah saat kita mau apply rumah, hal yang paling prinsip itu kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu secara keuangan dan kita punya orang yang merekomendasikan kita. Jadi rekomendasi di Australia itu sangat penting. Dan itu hampir semuanya itu akan dicari yang dari Australia. Jadi kalau yang ngasih rekomendasinya selain dari Australia itu bisa sih, misalnya rekomendasinya dari teman atau apa dari rekan kerja di Indonesia. Tapi uh, itu biasanya nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi rekomendasi, terus juga demonstrasi ke kemampuan keuangan kita. Kemampuan keuangan itu dari apa bukti penghasilan kita. Jadi kalau kita student dengan beasiswa, kalau OGI atau kita punya tabungan dan lain-lain. Nah, untuk tabungan juga kita bisa aja sih upload dokumen rekening di Indonesia. Tapi kan kita apply-nya di market Australia gitu ya. Orang akan melihat bank statement yang dari Bank Australia. Nah, itu mengindikasikan bahwa dari pengalaman saya, sangat sulit untuk bisa apply rumah kalau teman-teman belum tiba dulu di Australia. Karena teman-teman harus buka rekening bank, harus punya kenalan yang bisa memberikan rekomendasi dan lain-lain. Jadi dari pengalaman saya, langkah yang menurut saya itu cukup efektif yaitu kalau mau bawa keluarga, datang sendiri dulu. Datang sendiri, cari temporary yang sementara. Nah, nanti landlord-nya yang punya temporary, yang punya apa tempat kos-kosan itu diminta agar jadi rekomendasi. Yang memberikan rekomendasi itu sangat ampuh. Itu pengalaman saya. Jadi saya dari Indonesia, saya kebetulan dapat itu ada landlord yang cuma ngasih 1 bulan sementara. Jadi saya 1 bulan kos di satu kamar bersama teman-teman Indonesia. Lalu saya apply rumah sewa. Nah, landlord yang itu yang ngasih rekomendasi bahwa Hasrul ini orangnya bayar tepat waktu, anaknya bersih dan lain-lain. Itu sangat valid. Nah, selain itu juga bukti keuangan ya. Jadi karena saya sudah di Australia, saya udah bisa ngasih rekening koran atau bank statement di bank di Australia, nomor telepon aktif di Australia, dan seterusnya. Jadi sebaiknya tiba dulu di Australia. Jadi menambahkan dari yang Kak Lufi tadi, pertama mendemonstrasikan kemampuan keuangan, kedua orang yang merekomendasikan kita. Terus yang ketiga juga yang perlu diketahui di sini itu ada, saya sih belum nemu peraturan tertulisnya, tapi itu menjadi peraturan, menjadi suatu acuan ya, yaitu jumlah anak menentukan jumlah kamar yang bisa kita apply. Jadi saya berkali-kali apply rumah yang 3 kamar, 2 kamar itu ketolak terus. Tapi saya apply yang 4 kamar, itu langsung diterima. Kebetulan memang saya udah tunjukin ya bukti keuangan dan juga apa itu rekomendasi dari landlord sebelumnya. Nah, ketika saya apply ke yang 4 kamar itu diterima. Jadi di sini itu ada aturan tidak tertulis, 1 kamar itu maksimal 2 orang. Jadi kalau saya 5 anak kan 7 orang. Jadi 4 kamar itu ideal. Kalau 3 kamar nggak bisa. Jadi itu juga teman-teman yang perlu ketahui. Jadi pilih kamar yang merepresentasikan jumlah keluarga. Dan
ada beberapa orang yang nekat gitu ya, bandel gitu. Jadi waktu ngisi aplikasi itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Ya itu mungkin bisa aja ya, tapi saran saya jangan. Karena sekali ketahuan, namamu akan ke-record di sistem punya catatan buruk, itu akan kebawa terus. Jadi di sini tuh kredibilitas itu sangat dijaga, akan ke-record terus. Nah, hal lain juga yang ingin saya share adalah berkaitan dengan apa itu saat mau cari rumah itu nanti akan ada pilihan furnish non furnish. Itu ada plus minus. Kalau pilihannya furnish, jadi masuk ke rumah sudah ada barang-barang. Kalau non furnish, kosong gitu ya. Jadi harus mempersiapkan uang untuk mengisi barang itu. Tapi tadi disampaikan juga oleh Kak Nur di awal ya, di sini tuh banyak sekali orang ngasih barang gratis. Sebagai gambaran aja nih ya, mungkin teman-teman punya sofa di rumah yang harganya 8 jutaan dari IKEA gitu ya. Di sini tuh dikasih gratis, bagus lagi. Saya punya 3 di rumah gratis semua. Beneran. Jadi yang penting punya teman-teman punya media untuk ambil barangnya. Tapi itu sebagai gambaran ya. Jadi eh, siapkan uang tentu perlu buat transportasi. Tapi ada beberapa barang yang kadang mungkin kalian datang tapi nggak nemu tuh ada yang ngasih gratis gitu ya. Jadi mungkin yang penting-penting dulu kayak microwave, mesin cuci itu mungkin beli dulu lemari es gitu ya. Tapi kalau udah bed, sofa itu saran saya santai aja sambil ngeliat-ngeliat. Di Facebook tuh banyak banget. Nah, yang mau saya highlight di pilihan ini adalah ketika teman-teman pilih rumah yang furnish, itu di kontrak itu ada kewajiban maintenance. Nah, menurut saya itu tantangannya. Jadi teman-teman harus menjaga furniture itu nggak rusak, karena kalau rusak uang bondnya akan dipotong. Jadi di sini sangat ketat kita kalau sewa rumah itu harus menjaga kondisi fisik rumahnya. Kalau yang furnish, apalagi furnish gitu ya, kalau ada lemares atau barang-barang itu, apalagi kalau rumahnya antik itu mahal banget kalau kita ngerusak. Jadi kalau saya lebih prefer pilihan nggak furnish gitu ya, tapi itu tergantung situasi ya. Nah, lalu juga berkaitan dengan apa itu furnish dan furnish saya tadi mau bilang. Hal juga yang mesti teman-teman jaga yaitu pada saat mencari rumah ya itu perlu dipastikan rumah itu memang dalam kondisi yang teman-teman tuh layak pakai karena ada beberapa tuh kalau setelah kita inspeksi tuh nggak begitu nyaman ya tapi lagi-lagi balik lagi ke preferensi ya. Lalu yang perlu dicek adalah pada saat masuk ke rumah kalau agentnya bagus dia akan memberikan informasi mengenai kondisi saat kalian masuk. Jadi difotoin semua karena itu sering terjadi dispute. Jadi kalau ada dinding ada retak gitu, kalau nggak ada dokumentasi di awal bahwa itu sudah ada sejak dulu, itu bisa jadi dispute. Jadi intinya adalah saya ingin emphasize lagi, meng-highlight lagi, sampaikan Kak Lutfi tadi soal kontrak, karena itu jadi bagian dari kontrak. Jadi cek benar-benar kondisi rumahnya, dokumentasikan kondisi saat teman-teman masuk, dan dijaga. Nanti dilihat tuh di terms di kontraknya itu, kalau ada kerusakan, perbaikan, dan lain-lain. Satu hal yang paling fundamental yang mau saya tekankan bahwa di sini itu sistem kontrak, mekanisme kontrak itu sangat kuat gitu ya. Jadi once kamu udah signing kontrak, kamu nggak akan bisa lari dari itu. Kamu akan terikat gitu, merusak ini, nanti masuk ke peraturan ini, kamu akan terus ke apa ya, binding gitu ya. Jadi harus hati-hati dan benar-benar pahami sebelum menandatangani kontrak. Itu untuk yaitu untuk rumah ya pengalaman dari saya. Nah ini sedikit juga tambah untuk teknisnya nanti ya. Mungkin ini gambaran aja. Nanti kalau teman-teman udah mau pindah, boleh kan tanya-tanya lagi. Jadi teknisnya nanti kalau mau nyari rumah, tadi udah sampai Kak Luffy juga, bisa mulai dari websitenya dulu, bisa dari domain.com.au, dari properti.com.au gitu ya. Bisa lihat-lihat rumahnya,
sambil nanti cari rumah yang dekat dengan sekolah, karena kalau dekat dengan sekolah itu anak-anak bisa jalan kaki itu kayak alhamdulillah saya semua anak-anak bisa jalan kaki itu, walaupun juga kalau naik bus gratis di sini, anak-anak sekolah naik bus gratis. Terus eh, saat mau apply, teman-teman juga harus punya akun. Ada websitenya nanti menyediakan akun. Jadi ngisi semua data, nama lengkap, upload bukti keuangan, nama referensi segala macam. Jadi punya akun, nanti akun itulah yang akan di-include ke dalam rumah yang akan teman-teman apply. Itu teknisnya ya, buat gambaran aja. Nanti kalau udah mau pindah, kita bisa sharing lagi. Aktif aja nanya ke grup teman-teman di sini. Saya yakin termasuk saya akan happy to share gitu ya. Ini buat gambaran aja dari hal yang prinsipnya apa, teknisnya juga nanti seperti apa. Mungkin itu dari saya, Kak Nur. Terima kasih banyak Mas Yasrul, ini informasi yang sangat lengkap untuk teman-teman yang mau bawa keluarga, karena betul kalau mau bawa keluarga lebih baik sendiri dulu karena kita harus lihat medan ya, kita harus lihat medan kayak kesini naik apa, terus nggak semuanya orang itu nyaman kalau ada yang bawa anak kecil. Karena saya bawa anak kecil juga di sini, karena kalau nangis takutnya orang lain terganggu ya kan, apalagi kalau kita lagi butuh privasi juga sama anak dan juga partner pasti. Kalau boleh sedikit sharing, saya sempat 2 kali pindah rumah, dua-duanya atas nama saya sendiri, yang satu furnish, yang satu unfurnished. Yang furnish alhamdulillahnya bond money-nya semuanya balik. Tapi minusnya benar kata Kak Hasrul, semua barang itu kan milik yang punya ya. Kayak sekecil sendok dihitung, piring dihitung. Waktu itu anak saya mecahin mangkok. Nah mangkoknya itu mangkok yang nggak bisa dicari dimanapun. Jadi saya bingung ini gantinya gimana ya kan. Itu kan kayak misalkan sofa dicoret-coret pakai spidol terus nggak bisa hilang, dia habis makan semangka megang sofa terus nggak bisa hilang, itu kan bikin stres sendiri ya. Nah jadi menurut saya kalau bawa keluarga emang lebih enaknya pakai yang unfurnished karena kita bisa cari barangnya gratis, terus kalau rusak ataupun ada cacat ya udah aja ntar kita tinggal giveaway lagi, nggak perlu mikirin aduh cara gantinya gimana. Apalagi final inspection tadi lupa disampaikan, kalau di rumah itu ada inspeksi kadang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali. Mereka ngecek ini ada yang rusak nggak, retak dan lain-lain seperti yang Kak Hasrul bilang. Nanti akan disampaikan kalau ada yang rusak nanti dibenerin sama agennya, pintunya rusak dan lain-lain. Ada juga final inspection sebelum kita pergi, itu bener-bener dicek secara total dan itu harus pakai professional service. Jadi kayak karpet harus profesional, nanti mereka minta resitnya, nggak boleh kita bersihin sendiri. Terus ada pembersih, pokoknya semua harus profesional. Jadi mereka ingin rumahnya benar-benar kembali seperti semula sebelum kita datang, kayak gitu sih sharingnya. Oke, kita lanjut ke Kak Ima. Kan ada grup student ya, student Indonesia tuh ya Kak Ima ya. Itu bisa untuk sharing hal-hal seperti ini atau sebenarnya fungsinya apa sih Kak Ima? Terus kalau mau join gimana untuk grupnya itu? Oke, makasih Mbak Kiki. Jadi kalau yang dari UWA memang kita ada grup students itu ada beberapa macam, kalau nggak salah ya, saya nggak join di semua grup, tapi yang salah satu yang saya itu kan kita punya per cohort, misalnya 2023 sampai 2025 intake adalah satu cohort ini akan berangkat pada periode itu. Tapi ada juga yang bigger group, which is yang saya ada di dalam situ juga, yang teman-teman di sini semua managing grupnya ini adalah Warnets. Singkatannya harusnya warga Netherlands ya, karena kan area UWA ini kan di Netherlands, jadi kita ada yang namanya Warnets lah. Tadi ketika Mas Hasrul, Mbak Luffy bilang, Mbak Kiki bilang ada yang giveaway, itu saya sering banget ngeliat di grup gitu, kok asik banget ya, ini banyak banget yang giveaway, ada microwave, ada sepeda, semuanya banyak yang giveaway, jadi kayak useful banget, berguna banget, dan mungkin bisa membantu juga in terms of yang nyari temporary accommodations buat yang baru datang untuk beradaptasi dulu 3 bulan. Yang belum bawa keluarga itu bisa bertanya sama teman-teman di grup warnet juga jika ada yang available gitu. Sama banyak sih mereka sharing-sharing informasi seperti event-event juga gitu. Jadi kita ke luar negeri ini nggak sendiri, komunitas kita juga kuat banget.
aku percaya di Kertin juga, di UWA juga banyak banget teman-teman Indo yang sangat suportif nih. Saya amazed banget sih ngeliat Mas Hasrul bagi informasi, Mbak Luffy bagi informasi details banget gitu loh. Jadi ya itulah gunanya kita punya grup chat, tapi yes kita ada grup chatnya yang dimana teman-teman bisa join juga. Ada ada apa namanya? Ada Pak Lurahnya ya, Mbak Kiki ya kalau nggak salah Pak Lurah Hmm. gitu. Jadi saya suka lihat juga, oh, ada Pak Lurahnya juga, iya gitu. Tadi mungkin Mbak Kiki boleh saya tadi tanya sedikit ke Mas Hasrul yang mengenai itu. Jadi kalau tadi rekomendasi bahwa keluarga ini kan berangkat dulu, kita akan settle dari akomodasi dan juga mungkin sekolah anak-anak. Dan apakah itu akan nggak apa-apa sama akan mempengaruhi visanya nggak ya kalau ketika Mas Hasrul pada saat awal itu apply-nya untuk satu keluarga gitu, mungkin sekaligus satu keluarga, tapi nanti misalnya Mas Hasrul berangkat dulu, apakah nggak apa-apa kalau istri dan anak-anak belum berangkat dulu gitu? Hmm. Ataukah gimana Mas Hasrul? Ya, jawaban Mm-mm. baik, makasih Kak Imah. Jawaban secara prinsipnya nggak apa-apa. Jadi, misal nih visa saya dan keluarga mulai 1 Januari, gitu ya. Terus saya berangkat Mm-mm. duluan. Lalu Mm-mm. keluarga menyusul misal bulan Maret. Jadi itu tetap yang penting ketika keluarga tiba, dia sudah berada di dalam jangka waktu aktifnya visa. Itu yang pertama. Jadi dia Oke. datang Maret, visa sudah aktif. Tapi Mm-mm. ya masa berakhir visa tidak berubah, misal visa 4 tahun. Jadi tetap aja Desember 4 tahun kemudian, walaupun mereka datangnya menyusul, itu bukan berarti berakhirnya visa bergeser ya. Jadi tidak. Jadi nggak apa-apa, yang penting visanya udah aktif, mau datangnya nyusul juga nggak apa-apa. Nah, lalu kaitannya juga dengan itu nanti kaitannya sama prestasi, Kak. Jadi kalau keluarga nyusul, kalau nyusulnya itu misal 6 bulan, kan OSHC itu baru aktif nanti. Jadi penting OSHC keluarga jangan diaktifin dulu, karena dia akan mempengaruhi durasi pemakaian dan jumlah yang akan nanti bisa di-refund nantinya, gitu. Jadi kalau dalam 4 tahun dia nyusul 6 bulan, artinya kan dia cuma pakai 3,5 tahun ya. Nah, 6 bulan itu nanti bisa masuk Mm-mm. masuk refund nanti, bisa bisa diperhitungkan. Itu kaitannya dengan keberangkatan keluarga tadi ya. Tapi ya selain itu juga mau meng-highlight kembali bahwa tadi juga sudah sampaikan Kak Nur tadi ya, penting kita datang dulu, mengetahui dulu situasi di sini. Apalagi kalau datangnya pas winter, itu kasihan anak-anak ya, shock nanti dingin banget. Jadi lebih baik pas mereka datang sudah ada beberapa perlengkapan yang membuat proses transisi mereka itu sesmooth mungkin gitu. Karena kalau kita bawa keluarga, atau ada keluarga sakit, itu akan sangat mempengaruhi fokus kita dalam belajar. Kita jadi nggak tenang belajar, belum lagi kalau mereka sakit kita harus bawa ke dokter, ada biaya yang harus dikeluarkan. Mm. Kalau keuangannya luasa sih enak ya, tapi kalau keuangannya ngepas, eh, itu juga akan sangat mengganggu fokus. Jadi memang tantangan bawa keluarga ke sini itu sangat besar. Tapi yakinlah, saya dari pengalaman saya, seberat-beratnya tantangan bawa keluarga ke sini, masih lebih worth it. Karena nanti teman-teman merasakan sendiri gimana perkembangan anak-anak itu berkembangnya ya dengan dia sekolah di sekolah pemerintah di sini. Saya sih berkesimpulan semua yang saya keluarkan itu worth it to pay, paid off lah gitu. Nanti Ya, happy deh kalau udah lihat anak-anak udah di sini tuh. ya, Tapi proses awalnya memang berat. betul. Gitu. Jadi makasih Mas. bersakit-sakit dahulu ya Mas Hasrul ya. Mm-mm. Soalnya kan tadi visa itu kenapa saya tanya karena agak beda kalau student kan mereka pakai COI ketika mereka sudah apply visa dan belum berangkat COI bisa terkait misalnya dalam periode yang sudah lewat gitu loh. Takutnya nanti apakah karena kan anak-anak itu dan istri akan ikut ke dependent visa. Kalau misalnya apakah pengaruh semua ternyata kalau nggak ada pengaruh mah nggak apa-apa berangkat nanti aja. Kalau gitu betul kita harus settle down dulu di situ dan di tempat tinggalnya mungkin juga sembari. Kadang ada juga tuh yang saya dengar dari teman-teman di sana nyari rumahnya deket di mana kepengen anaknya sekolahnya di situ gitu. Karena kan kita juga nggak mau sembarang juga kadang-kadang Hmm. ada 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 salah satu teman saya yang kebetulan tinggalnya hampir
1,5 jam jauhnya dari city-nya Perth ini ya. Dan ternyata sekolahnya itu kurang bagus gitu. Jadi perkembangan anak-anak pun jadi terpengaruh dengan attitude-attitude yang apa ya, Benar. yang beda gitu loh. Jadi ya cari rumah ini challenge juga sih gitu. Sorry Mbak Kiki, kita kembali lagi ke grup Gak chat. apa-apa Mbak Ima, kita ngobrol santai ya pagi ini. Makasih banyak Mas Yasul dan Mbak Ima. Sebelum kita berlanjut ke sekolah anak-anak ya, saya mau bertanya ke Kak Luffy dulu. Untuk ini juga krusial ya teman-teman, karena Australia ini adalah negara yang sangat strict dengan apa yang kita bawa dari Indonesia. Jadi perlu teman-teman catat apa aja yang gak boleh dibawa, strictly gak boleh. Kalau misalkan ketahuan bisa sampai kena denda. Atau apa sih kira-kira yang gak usah dibeli di Indo deh, mending di sini aja gitu. Silakan Kak Luffy. Oke, Mbak Ki. Jadi untuk barang-barang itu memang cukup strict pemeriksaan di imigrasi waktu kita turun pesawat ya di sini. Jadi ada 2 layer pemeriksaan biasanya. Jadi pertama lewat declaration form yang kita isi ketika naik pesawat. Jadi sebelum naik pesawat kita biasanya check-in, itu dari staffnya akan memberikan kita form deklarasi yang kita perlu isi selama di perjalanan itu gitu ya. Mau sebelum naik pesawat sambil nunggu boarding atau ketika di pesawatnya, yang penting kita punya pulpen terus kita bisa ngisikan gitu. Sama satu lagi ketika kita sudah turun, declaration form itu kita storekan ke staff di ground staffnya, kemudian akan ada random checking gitu. Nah, kenapa strict itu? Karena memang di Australia ini mereka concern masalah kesehatan gitu ya. Jangan sampai ada penyebaran misalnya virus atau hama gitu ya yang berasal dari luar negeri ke dalam Australia gitu. Jadi contoh-contoh barang yang nggak bisa dibawa pastinya barang-barang yang berbahaya gitu ya, yang bisa flammable, yang bisa meledak gitu, korek api atau barang-barang yang terbakar, yang bisa terbakar lainnya gitu. Dan seperti penerbangan pada umumnya juga gitu, bahwa kalau misalnya kita bawa misalnya power bank dan lain-lain, kita juga usahakan berada di bukan di check baggage dia, bukan yang kita masukkan ke dalam bagasi, tapi masuknya ke cabin itu yang umum gitu. Tapi kalau yang spesifik adalah misalnya terkait bahan-bahan pangan gitu. Jadi bahan-bahan pangan yang mentah itu sangat dilarang gitu. Misalnya kita bawa daging mentah gitu ya, atau misalnya kita bawa biji-bijian seperti beras gitu ya, masih belum diproses apapun, itu juga dibatasi, bukan dibatasi lagi nggak boleh gitu ya. Kemudian untuk bahan mentah lainnya selain itu misalnya yang berbau gitu ya, ada ikan atau misalnya barang-barang yang terkait dengan kebersihan gitu ya, yang misalnya kita pakai sepatu, kemudian sepatunya itu masih penuh lumpur gitu. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Karena akan dianggap bahwa itu membawa bakteri atau eh, yang tidak bagus ya untuk hygiene di pesawat maupun setelah turun pesawat gitu. Jadi itu contoh-contohnya. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa cek langsung di websitenya imigrasi Australia. Itu sangat komplit apa aja yang boleh dan apa aja yang nggak boleh gitu. Yang pasti cek baggage itu adalah subjek yang akan sangat eh, diperiksa gitu ya ketika turun dari pesawat gitu. Jadi meskipun teman-teman lolos nih di check-in-nya waktu di Indonesia, barangnya masuk sampai ke bagasi sampai di port misalnya, tapi di portnya itu akan ada proses pemeriksaan itu tadi gitu. Nah, teknisnya mungkin gini. Jadi ketika kita turun dari pesawat, kita kan claim baggage gitu ya teman-teman. Ketika claim baggage itu nanti kita akan langsung menuju ke arah pemeriksaan itu. Jadi kita ada barisannya gitu, betul-betul eh, rapi barisannya untuk bersiap ke pemeriksaan. Jadi kita menyerahkan nih declaration form-nya, kemudian di declaration form itu sebenarnya apa isinya gitu. Isinya adalah pengakuan kita gitu ya, kita bawa atau nggak bawa barang-barang yang di list di situ. Jadi kalau misalnya nih kita kebetulan dibawain sama eh, orang rumah gitu, lauk gitu ya, lauk yang meskipun lauknya mungkin sealed gitu, jadi bungkusnya rapi, nggak bakalan bocor dan lain-lain gitu. Misalnya rendang frozen misalnya ya, rendang frozen gitu. Nah,
Di dalam declaration form itu akan ada pertanyaan misalnya bawa poultry nggak gitu, bawa yang sifatnya daging dan lain-lain. Kita centang yes kalau memang iya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti misalnya bohong gitu, nggak usah deh, jangan gitu, biar nanti nggak dibuka gitu. Itu malah justru kesalahan besar gitu. Jadi mending kita centang kalau kita bawa gitu. Jadi kita harus ingat dan sadar penuh apa aja barang-barang yang kita bawa atau yang mungkin sama keluarga gitu ya, saking excited kita mau pergi ke luar negeri terus semuanya dibawain gitu. Kita juga harus aware ini boleh nggak nih masuk bagasi atau enggak gitu. Ketika kita bawa itu tadi, kita centang yes gitu. Atau kalau kita ragu nih, misalnya saya waktu itu pernah bawa energen sereal gitu ya, karena di sini nggak ada nih saya energen sereal, jadi saya bawa dari Indonesia. Itu kan ada bahan-bahan kayak misalnya telur dan lain-lain ya teman-teman, susu dan lain-lain. Kita tetap perlu declare gitu. Jadi itu masuknya adalah ke diary, em, yang kolom diary gitu. Meskipun dari package-nya kita udah yakin ini tuh nggak bakalan kenapa-kenapa, nggak bakalan bocor dan juga sudah hygiene, sudah tersertifikasi kayak gitu. Jadi kita formnya tadi diserahkan ke petugas, kita udah tanda tangani form, kita serahkan. Nah, itu akan ada random checking. Jadi dia akan ada staff yang nanya, ini kamu bawanya apa sih yang kamu masukkan di form ini gitu. Misalnya kita jawabnya, oh ini aku bawa ini rendang frozen gitu ya, atau sambal misalnya sambal yang ada di package gitu. Oke, silahkan untuk masuknya ke yang kanan gitu. Tapi kalau kita nggak punya apapun di dalam form itu, biasanya kita disuruh langsung aja gitu, bisa langsung lolos gitu. Tapi tergantung ya, jujur apa nggak kitanya. Tadi mending jujur aja. Jadi kalau kita memang bawa, kita akan misalnya disuruh belok kanan gitu ya, nanti akan ada petugas di sana. Bukan berarti kita pasti akan diminta untuk buka bagasi. Bisa aja itu kita ditanyain langsung lagi, gimana nih, apa yang dibawa gitu. Itu rendangnya rendang yang kayak gimana gitu. Jadi rendangnya itu rendang yang sealed, itu aman, bungkusnya nggak akan ada apa-apa gitu. Kalau dia memang nggak percaya, kita baru diminta untuk buka. Tapi kalau misalnya udah aman nih, oh, oke nggak masalah, sambel nggak masalah misalnya gitu ya, kita bisa langsung lolos gitu. Jadi biasanya ketika turun dari pesawat itu, ketika habis pulang kampung panjang ada sisi deg-degannya dari hal apakah ini nanti lolos atau tidak. Kalau misalnya kita bawa makanan-makanan terutama yang dari Indonesia. Tapi kalau misalnya baju, sepatu dan lain-lain selama bersih, nggak misalnya tadi mengandung misalnya lumpur atau tanah gitu ya, itu baru baru akan bermasalah. Hal lain yang nggak boleh itu misalnya ini Mbak, apa namanya, bibit tanaman ya. Bibit tanaman juga nggak boleh, biji-bijian yang seperti itu karena bisa membawa potensi hama juga. Itu Mbak mungkin Mbak Ki. Oke, makasih banyak Kak Luffy, tadi sudah lengkap ya, bisa dicek di imigrasi. Kak Ima ada tambahan kah? Yang sering bolak-balik nih. Iya, ini yang suka bawa makanan ini bolak-balik kan. Jadi saya sampai hafal. Jadi nanti di kartu Orange Declaration itu yang tadi kayak seperti Mbak Luffy bilang itu nomor 6 atau nomor 7. Jadi nomor 6 itu bagian poultry dan lain-lain ini, nomor 7 itu adalah biji-bijian tadi. Apakah ada anything yang dari kayu itu juga suka. Kalau kalau misalnya banyak turis yang dari Bali kan mereka suka beli hiasan yang dari bambu dan lain-lain. Nah, itu biasanya di meja digebrak-gebrakin gitu sama eh, dari petugasnya ya ada yang rontok apa enggak itu diperiksa gitu sama ya yang nomor 7 tuh obat-obatan juga mungkin tadi obat-obatan ini banyak pertanyaan biasanya dari teman-teman ya. Kalau seperti tolak angin, Decolgen dan lain-lain itu nggak apa-apa, paracetamol gitu nggak apa-apa, mungkin obat yang tergolong keras yang memang harus teman-teman minum reguler dan itu kalau sebisa mungkin bawa bawa resep dokternya boleh diikutin gitu. Cuman biasanya nggak pernah sih aku ditanya mengenai obat, lebih ke arah makanan seperti yang tadi Mbak Lutfi bilang ya. Jadi daging-daging dan lain-lain itu sebisa mungkin jangan dibawa, nggak usah dibawa karena kita beli di sana aja. Yang biasa aku bawa itu adalah bumbu saset yang biasanya bisa kita beli di sana juga karena di sana banyak Oriental shop. Kita bisa beli di Asian groceries, di Oriental shop bumbu-bumbu seperti bambu dan misalnya Munich itu di sana ada. Memang sedikit lebih mahal. Tapi kalau mau bawa juga nggak apa-apa, Indomie dan lain-lain nggak apa-apa. Nah, mungkin sedikit tips dari itu, aku biasanya punya kertas kecil itu cheat sheet aku gitu. Contekan aku punya apa aja di bagasi. Jadi kita
nggak bingung ketika kita jawab. Petugasnya bertanya, what do you have? Kan pasti mereka tanya, dia stopin kita di mana-mana gitu, tanya bawa apa, kamu bawa apa gitu. Jadi biasa aku udah bilang nih, oh I have crackers, I have instant noodles, I have cakes. Terus aku juga karena saya kebetulan orang Semarang, jadi saya suka bawa bandeng nih. Kalau bawa bandeng nggak kira-kira bawanya banyak gitu. Jadi bandengnya vakum nggak apa-apa, dia as long as it's cooked, dia udah mateng dan dia di vakum, di seal, ada ingredients, ada merek, ada segalanya, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting itu ada ingredientsnya. Saya pernah kena sekali ditahan itu adalah pempek yang nggak ada ingredientsnya sendiri, nggak ada merek, nggak ada ingredients. Jadi mereka merasa ini apa gitu. Takutnya ada telurnya di dalamnya, kan nggak boleh tuh. Kita ada bawa sesuatu yang ada dalamnya, ada telurnya, itu nggak boleh. Jadi saya sebenarnya juga pernah kena fine satu kali Mbak Kiki, gara-gara pada bulan itu adalah mooncake. Bulan Oktober itu kan bulannya mooncake itu. Nah, saya kebetulan nggak tahu kalau di dalam mooncake saya ini ada telurnya gitu loh. Jadi pada saat ditanya saya bilang saya nggak bawa barang yang aneh-aneh. Ternyata ketika dipotong dalamnya ada telurnya, saya juga kaget. Nah, itu sempat kena fine satu kali. Jadi seperti yang kita bilang, kita apapun lah mereka declare aja deh, buka aja deh gitu. Mau lihat-lihat aja. Kalau nggak boleh ya diambil, silahkan gitu. Yang penting kita jujur gitu sih. Benar-benar. Gitu aja sih Sih, paling. tadi penting banget sih tulisan kecil karena saya juga pernah nggak nulis terus lupa kalau ada pempek. Kalau petugasnya nanya kayak beneran ini kamu yakin, itu dia bener-bener last question sebelum ketahuan kita bener-bener dikasih fine. Tapi alhamdulillah waktu itu aku cuma nulis surat pernyataan doang, nggak sampai bayar. Iya, Itu iya, sih. iya. Jadi Heeh. cukup ini ya, strict ya teman-teman, hati-hati. Oke, kita lanjut ke pendaftaran sekolah ya karena sudah jam 11.31. Mas Hasrul boleh langsung menyampaikan gimana sih step awalnya daftar sekolah. Kan anaknya 5 ya, pasti umurnya kan beda-beda ya. Di sini ada yang anaknya umur 5 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, boleh disampaikan dong Mas Hasrul, tiap anak nih beda-beda. Terima kasih Kak Nur. Jadi yang pertama pada saat berencana untuk membawa keluarga atau utamanya anak-anak ke Perth dan juga akan sekolah, itu memastikan bahwa teman-teman itu adalah student yang qualified untuk mendapatkan fee waiver. Nah, di sini ada beberapa ketentuannya ya. Jadi kalau di Curtin itu, saya sebelum berangkat itu dikirimkan dependent placement sheet jadi intinya. Jadi di situ ada ketentuan student apa saja sih yang eligible gitu ya untuk yang anak-anak itu mendapatkan fee waiver. Karena kalau nggak mendapatkan fee waiver akan di charge international student fee anak-anaknya, dan itu mahal banget. Saya kalau nggak salah itu satu tahunnya kalau anak-anak yang SMA itu sampai 17.000 Australian dollar ya setahunnya. Nah, itu satu. Jadi kalau udah confirm mendapatkan fee waiver, baru mempersiapkan dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Jadi untuk secara prinsip aja ya, kalau berdasarkan placement in dari Curtin, dependent dari master, baik itu coursework atau research, dan juga PhD ya. Nah, PhD ini kan kayak saya kan bukan PhD nih, saya di BA. Tapi karena di website Curtin bilang bahwa di BA-nya itu setara dengan PhD, maka saya juga eligible. Nah, itu yang membuat saya jadinya eligible gitu ya untuk mendapatkan fee waiver. Nah, lalu setelah tahu bahwa teman-teman keluarganya itu eligible, lalu menyiapkan dokumen-dokumennya. Intinya sih ada dua ya, dua klaster besar. Dokumen terkait dengan kesehatan, dokumen yang terkait dengan pendidikan sebelumnya. Kalau anaknya sebelumnya sudah sekolah. Kalau terkait dengan kesehatan itu mulai termasuk tadi yang imunisasi, surat keterangan imunisasi tadi yang saya sudah jelaskan. Itu penting bahwa yang penting ada recordnya vaksin apa saja, kapan diberikan, dan ada otorisasi di situ ya, ada yang menandatangani, itu penting. Saya the last case itu, ini sharing aja, ada vaksin yang kebetulan vaksin itu diberikan ke anak saya waktu zaman COVID lewat layanan dari lurah ke perumahan. Jadi saya bingung nih siapa yang mau menandatangani suratnya. Akhirnya ditandatangani oleh RT, karena RT yang mengkoordinir. Itu nggak masalah. Yang penting ada yang ada yang mengotorisasi.
Jadi dokumen terkait kesehatan itu yang penting. Dan itu juga teman-teman perlu persiapkan di awal gitu ya. Nah, lalu yang kedua dokumen utama itu yang di cluster terkait dengan pendidikan sebelumnya. Jadi itu laporan akademik, bisa raport, apapun itulah. Nah, di sini kalau waktu itu saya sempat bingung nih bawa yang bahasa Indonesia itu bahasa Inggris ya. Tapi akhirnya saya putuskan saya bawa yang bahasa Inggris. Karena sekolahnya tidak menyediakan laporan sekolah raport gitu yang bahasa Inggris, saya translate ke penerjemah tersumpah. Kan ada apa itu Sworn Translator ya. Dan sebaiknya mending proses di Indonesia karena Sworn Translator di Australia murah sih bagi orang Australian, tapi kalau bagi kita ketika kita rupiah kan mahal gitu. Jadi mending di Indonesia aja dan itu masih terjangkau. Jadi utamanya ijazah sama kalau ada ijazah kebetulan ya atau raportnya gitu. Jadi yang sudah ditranslate dia bisa dibaca. Nah, lalu sebelum berangkat ya, teman-teman juga harus memproses dokumen yang namanya confirmation of placement. Itu disarankan juga nanti the confirmation of placement juga dari pengalaman saya itu perlu diupload saat pengajuan visa. Karena untuk menunjukkan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak saya di Australia nanti. Jadi kita perlu mengkonfirmasi itu saat pengajuan visa nanti bahwa kita bertanggung jawab dengan well-being-nya anak-anak. Nah, confirmation of placement ini nanti ada websitenya, simple kok prosesnya, tinggal masukin nomor visa segala macam, nanti itu keluar. Itu sebelum berangkat. Nah, lalu setelah berangkat, misal udah dapat rumah nih ya, oh rumahnya misal kayak saya, rumahnya di Kelmsford. Nanti dicari sekolah yang dekat dengan Kelmsford. Nanti udah dapat sekolahnya. Nah, tadi yang sampaikan oleh Kak Ima ya, pengalaman temannya Kak Ima, memang betul ada sekolah-sekolah yang kalau saya perhatiin sih sepi peminat. Jadi saya waktu itu saya cari dulu sekolah ya yang sekiranya baik untuk anak saya. Utamanya kalau anak-anak itu yang udah SMA ya. Jadi saya cari sekolah yang bagus. Indikator yang saya pakai waktu itu adalah siswanya. Kalau siswanya udah banyak, sampai ratusan di 1 tahun itu siswa SMA-nya, terus banyak yang ngambil pilihan ATAR, jadi mau ke universitas, itu biasanya bagus sekolahnya. Nah, setelah tahu sekolah yang mau kita tuju, ini posisi anak-anak udah di sekolah nih ya, udah di Australia nih ya. Teman-teman mendownload aplikasi form yang namanya Public School Placement Form. Jadi itu suatu surat yang mengkonfirmasi teman-teman tuh dapat fee waiver. Jadi bawa surat itu ke sekolahnya. Nanti datang aja ke sekolahnya. Ke sekolahnya kapan? Anytime. Mau kapan aja di sekolah. Tadi udah disampaikan Kak Ahmad Izzuddin ya. Kalau di Australia itu mau dapat sekolah anytime. Nanti mereka akan menentukan kalau tanggal lahirnya sebelum bulan ini masuk ke year sekian, kalau setelah ini masuk ke year ya sekian gitu. Jadi datang anytime, bawa form tadi, kalau saat ini masih ada seat diterima, nanti pihak sekolah itu diminta menandatangani yang placement form tadi bahwa mereka sudah menerima. Nah, nanti lembar form yang ditantangani oleh pihak sekolah dan teman-teman selaku parent itu dikirim lagi ke TAFE namanya, ke TIWA ya, TIWA atau TAFE ya. Nanti untuk mendapatkan authority to enroll. Kalau di Adelaide dulu pengalaman saya S2 tuh letter of authority gitu ya. Intinya bahwa pihak Departemen Pendidikan Australia sudah mengotorisasi anak kita untuk diterima. Itu sebenarnya dibayarin loh anak kita tuh sekolah. Jadi nanti uang itu langsung dibayar dari Department of Education langsung ke sekolah. Jadi sebenarnya kita tuh dibayarin sekolahnya nggak gratis. Yang bayar tapi langsung dari pemerintah mereka. Nah kalau udah itu udah selesai prosesnya. Itu prosesnya kayaknya panjang, tapi kalau dijalanin dari pengalaman saya sih itu nggak susah lah, gampang prosesnya. Dari dapetin confirmation of placement sebelum berangkat, lalu download placement form, lalu nanti mengupload lagi ke TIWA untuk mendapatkan letter of authority. Jadi itu 3 tahapan utamanya, teman-teman. Nah, itu
Terus hal-hal apa lagi sih yang biasanya muncul gitu ya? Nah, pertama nih bahasa Inggris, tadi ada yang nanya nih, anak saya bahasa Inggrisnya masih basic gimana gitu. Jadi kalau bahasa Inggris, kalau anaknya itu masih basic itu dalam artian dia mendengar aja masih belum bisa nangkep ya, lagi ngomong. Kalau udah masuknya langsung year one, most likely ya, walaupun ini subjek to kebijakan sekolah masing-masing kalau berdasarkan aturannya, itu most likely akan disarankan ikut kelas bahasa Inggris dulu. Dan perlu dicatat bahwa itu tidak di-cover, itu kita bayar sendiri. Range-nya kalau nggak salah dari 500 sampai 1.500 Australian dollar. Saya dari pengalaman teman-teman di UA juga, baik Kak Ima, ada teman saya juga, dia harus keluar spend uang di antara range itu gitu ya. Tapi kalau anaknya masuk di level kindi atau pre-primary, which is itu walaupun subjek itu kebijakan sekolah ya, tapi most likely itu tidak diwajibkan karena nanti mereka langsung belajar di situ bahasa Inggrisnya. Jadi anak saya, nah ini pengalaman saya nih ya, anak saya kan ada 5 nih. Nah waktu pertama kali datang, yang usia sekolah 4 orang nih, 3 orang yang paling gede, 2 orangnya di SD, 1 orangnya di SMA. Tapi alhamdulillah mereka tuh bahasa Inggrisnya udah bisa gitu ya, karena sekarang ini enaknya ada YouTube segala macam, mereka tuh jadi lebih familiar ya. Anak saya nomor 3 itu sering nonton Mister Beast gitu. Jadi dia udah bisa ngedengar action-action itu. Jadi waktu saya isi aplikasi itu, saya bilang dia bisa, dan pas di sekolah dites dia langsung bisa komunikasi ya. Walaupun tetap ada gapnya sih, tetap dia tuh kayak nggak kayak anak native, tapi yang on average udah bisa interaksi. Jadi dia saat itu nggak diwajibkan untuk ikut kelas bahasa Inggris. Nah, anak yang nomor 4, karena masih pre-primary, dia bisa langsung. Dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Datang diem gitu, tapi don't worry, sebulan 2 bulan bahasa Inggrisnya bisa jadi lebih bagus dari bahasa Inggris teman-teman kan. Dialeknya, kalau macamnya tuh lebih Australian daripada kita yang masih ada dialek Sumateranya, dialek Jawanya gitu ya. Kalau TK juga lebih ini lagi. Anak saya baru beberapa minggu sekolah, waduh, luar biasa ya kalau saya ngeliat. Memang kuncinya itu kalau udah dicemplungin ke ekosistemnya, bahasa itu kan bukan knowledge ya, dia habit sebenarnya. Kalau dia dipakai setiap hari, mindset-nya akan terbentuk gitu. Itu yang bahasa Inggris ya. Terus biaya nih. Kalau udah terdaftar di sekolah pemerintah, itu tetap ada biaya yang dibayarkan, walaupun nggak bayar international tuition fee. Cuma yang bayar cuma biaya untuk kegiatannya aja, dan itu nggak besar sih. Contoh nih saya kasih gambaran, kalau anak-anak SD di sekolah tempat anak saya itu setahun itu $40. $40, mau di kelas berapa aja, itu berkegiatan. Ditagihnya kapan? Ini yang saya juga agak bingung nih. Mereka tuh nggak yang buru-buru nagih, ini sekolah dulu aja. Nanti kalau mereka tuh baru nagih, jadi kayak mereka tuh nggak harus kamu udah bayar dulu ya baru bisa sekolah, enggak. Jadi itu cuma untuk kegiatan aja. Bayar nanti dikirimin surat, ini biayanya $40 dibayar mau debit atau segala macam. Jadi ada beberapa pilihan, tapi nilainya nggak signifikan. Nah kalau yang SMA dia besarannya mengikuti pelajaran yang diambil. Jadi kayak anak saya ada beberapa pelajaran itu masing-masing kan ada biaya kegiatan. Ini anak saya contohnya dia ambil kegiatan kelas masak nih. Itu banyak beli bahan, beli tepung, beli butter. Itu biaya kegiatan lebih mahal dibanding pelajar yang lain. Jadi intinya adalah ketika teman-teman anaknya nanti udah terdaftar di sekolah pemerintah, itu bukan berarti gratis sama sekali, tetap ada biaya yang keluar, tapi tidak signifikan biayanya, cuma biaya kegiatan aja. Di luar itu paling ada kegiatan renang dan lain-lain. Jadi itu kurang lebih teman-teman gambarannya, biayanya seperti apa, tapi yang paling utama, paling penting, pastikan dulu teman-teman itu eligible. Karena kalau nggak eligible, teman-teman datang tiba-tiba, harus bayar international tuition fee, itu sangat mahal. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu S2, teman saya, dia beasiswanya dari
dari kantornya, dia dari pegawai BUMN. Dia anaknya sekolah di sekolah SD di pemerintah di Melbourne. Itu dia bayarnya sendiri dan mahal. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah teman-teman itu yakin eligible, yang paling dekat langsung tanya ke pihak kampus aja. Jelasin bahwa saya kan daftar lewat ini LPDP atau AS. Kalau AS udah jaminan lah gitu, free gitu ya. Nah, kalau yang self funding atau itu ditanya aja dengan kondisi saya ini saya eligible nggak ya. Nanti kalau dia nggak bisa jawab, dia akan refer ke kemana gitu untuk bisa jawab. Itu mungkin gambarannya kurang lebih. Jadi eligibility, dokumen yang perlu dipersiapkan, terus bahasa Inggris gitu ya. Selebihnya sih nggak ada isu ya, maksudnya nggak malah lebih enak proses proses transisinya gitu. Itu mungkin Kak Nur. Terima kasih Kak Nur. Oke, terima kasih banyak Kak Hasrul. Kalau pendaftaran sekolah itu ada kayak pembukaannya kayak di Indo gitu atau anytime bisa apply? Itu anytime ya, langsung bisa. Jadi datang mau di bulan berapa aja itu bisa diterima. Paling nanti dengan catatan. Ini case juga ini kebetulan anak saya. Jadi anak saya itu yang paling besar dia tuh selesai kelas 1 SMA. Dia kan datang Juli. Harusnya kan dia kesini kelas 2 ya. Tapi kan Juli itu di tengah-tengah tahun akademik kalau di Australia. Kalau kita kan di akhir tahun akademik. Jadi sekolahnya ngasih dua pilihan. Mau nunggu dulu, jadi di rumah sampai mulai year 11, atau masuk lagi di kayak masuk lagi ke kelas 1 gitu loh. Kelas 1 SMA. Kayaknya jadi ngulang gitu, Mbak. Ngulang, tapi langsung bisa sekolah. Tapi itu pilihan kita dikasih kebebasan untuk milih. Tapi dari dua pilihan itu dia ngasih saran sebaiknya ngulang dulu. Jadi langsung bisa sekolah minggu depan katanya. Tapi ngulang di year 10 atau kelas 1 SMA, ngulangnya itu kurang lebih hampir beberapa bulan ya kan, mereka datang sekitar bulan Agustus gitu, bulan 4 bulan. Tapi itu bagus untuk proses transisi dia. Saya pikir ya benar juga ya, kan dia lingkungan baru gitu ya, transisi. Hanya kita pilih opsi itu. Jadi masuknya anytime Mbak. Nanti kalau ada interface gitu, nanti dikasih tahu sebaiknya seperti apa. Anak saya juga yang nomor 2, dia di Indonesia tuh lulus SD, udah terima ijazah SD. Nah, harusnya kan masuk kelas 7 ya, tapi nggak bisa karena eh, itu tadi ya, tahun akademik beda. Akhirnya dia ngulang lagi kelas 6. Jadi ngulang beberapa bulan di year 6-nya. Jadi dia 2 kali kelulusan deh, kelulusan di SD di Indonesia sama di Australia. Tapi poin yang mau saya lihat adalah masuknya tuh anytime beneran. Dan kalau memang disarankan seperti itu, saya rasa mengulang sedikit nggak apa-apa, memberikan dia waktu untuk adaptasi. Karena dia kan berhadapan dengan culture baru, ya, bahasa baru, teman-teman baru gitu. Penting mereka untuk bisa adaptasi, karena kalau dia nggak bisa adaptasi, itu juga akan jadi masalah untuk kita. Karena dia akan ngerasa nggak nyaman di sekolah, ngerasa isolated gitu ya, nggak pede untuk ngomong. Itu nanti akan jadi isu juga, jadi tantangan juga untuk kita orang tuanya yang sedang belajar gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Hasrul, sudah sangat lengkap jawabannya. Kemudian ini saya lihat ada pertanyaan di kolom chat Kak Ima. Kalau non-scholarship itu, misalkan kita non-scholarship nih, tapi mau cari scholarship di UWA itu ada nggak sih Kak Ima? Oke, makasih Mbak Kiki. Jadi kalau in terms of scholarships, memang yang full coverage itu hanya LPDP, Australian Awards, ataupun dari kementerian masing-masing atau company yang dari Indonesia, PLN, BUMN, dan lain-lain. Hanya kalau yang dari UW itu bersifat parsial. Dan ini kalau kita ngomong dalam konteks master dan PhD, master aja, PhD tidak. PhD itu sebentar satu-satu saya pilih dulu. Jadi kalau master itu kita hanya parsial, itu based on GPA atau IPK Indonesia itu 3,34
itu dapat potongan 10.000 per tahun dikali 2 tahun. Tapi memang sifatnya nggak mengikat ya. Jadi misalnya teman-teman sudah lulus kuliah, ingin bekerja dengan post study work visa itu boleh karena tidak ada yang mengikat. Karena ini kan partial scholarship potongan kecil gitu. Tuition fee di UWI kan 1 tahun bisa berkisar 50.000 per tahunnya. Kurang lebih ada yang masih kepala 4, masih yang 40.000, ada yang 50.000. Jadi dikurangin 10.000. Itu partial scholarships untuk master degree. Master degree dari UW apakah ada yang full coverage atau enggak? Tidak ada, unless itu adalah master by research atau kita sekalian bicara mengenai PhD. Jadi itu menggunakan RTP scholarships. Tadi di chat juga sudah ada beberapa yang mention mengenai RTP scholarships, Research Training Program scholarships. Nah itu adalah yang fully coverage dari pemerintah Australia, itu mengacu pada RTP scholarships. Tapi kalau kita ngomong yang S1, bachelor, S1 itu sifatnya sama seperti master, kita bersifat potongan parsial. Jadi itu ada yang potongan 5.000, 6.000, 10.000 sampai 12.000 per tahunnya. Ada juga yang 50% dan ada yang 100%. Jadi dari UWA memberikan kuota untuk 4 anak dari Indonesia 2026, 2027, 2028 itu di beasiswa 50 dan 100%, eh, hanya di bachelor degree aja gitu kan. Jadi kalau master sifatnya parsial, unless mereka adalah research itu bisa pakai RTP gitu sih, Mbak Kiki. Mm-mm. Oke, makasih banyak Kak. Berarti ada RTP sebagai opsi lain ya selain LPDP sama AAS. Oke, Mm-mm. thank you. Kita lanjut to last questions untuk Kak Luffy dan Kak Hasrul. Kak Hasrul boleh disiapkan jawabannya mungkin ya. Tips hidup hemat bawa keluarga 5. Gimana caranya memanage uang per bulan itu penting banget bagi teman-teman yang bawa keluarga. Dan Kak Luffy mungkin langsung bisa dijawab. Apa sih sebagai mahasiswa PhD ya? Saya yakin ini banyaknya PhD di sini itu culture shock dalam transisi pembelajaran di Indonesia sama di sini. Terus apa sih namanya, bertemu supervisor, terus mengerjakan research dan lain-lain. Mungkin bisa disampaikan tips and triknya biar nggak terlalu shock gitu. Oke, Silakan Mbak Kak. Ki, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk mahasiswa PhD, kebetulan di UWA kita pakai by research. Kayaknya sama dengan di Kertin juga pakainya by research. Jadi kita sama sekali tidak ada coursework selama pembelajaran 4 tahun itu gitu. Mungkin ini yang paling membedakan sama sistem dokter di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita punya, kalau tidak salah 1,5 tahun ya untuk coursework-nya, terus baru dilanjut dengan riset gitu. Jadi kalau culture shock-nya mungkin karena kita lebih ke self-driving gitu ya. Jadi kita nggak menunggu siapa-siapa untuk memberikan alur proses kita gitu ya. Jadi patokan kita adalah milestone gitu. Jadi ada target-target milestone yang perlu kita selesaikan dalam jangka waktu, misalnya 6 atau setiap 1 tahun gitu. Jadi yang paling mengagetkan pertama adalah bahwa kita perlu untuk belajar cepat banget gitu. Jadi kita nggak boleh menunggu ada orang lain yang mendriving kita, apalagi supervisor, karena supervisor pun itu akan cenderung mengikuti apa yang kita perlukan gitu. Jadi mereka bersifat mengakomodasi kita gitu. Dan karena itu kita perlu merencanakan gitu ya. Kalau misalnya milestone-nya itu yang pertama adalah dalam waktu 6 bulan, misalnya presentasi proposal gitu ya. Jadi kita perlu mempersiapkan apa aja nih gitu. Harus harus di bulan keberapa ready dengan proposalnya gitu. Dan untuk meeting-meeting itu juga yang mengatur dari mahasiswa biasanya gitu. Jadi bukan kayak yang di Indonesia kita ngikutin ketersediaannya dari supervisor gitu ya, misalnya tersedia di hari apa Pak Bu, misalnya kayak gitu ya. Kita juga ada sisi seperti itu, menyesuaikan kesediaan, tapi mereka akan cenderung komit dengan waktu yang misalnya kita propose dari awal gitu. Dan keterbukaannya mereka untuk mengakomodasi konsultasi terkait riset itu juga lebih besar gitu dibandingkan kalau mungkin dulu kembali lagi waktu di konteks Indonesia. Terus untuk yang culture shock, saya lebih ke akademik ya culture shocknya ya. Itu adalah budaya yang sangat casual ketika di lingkungan akademis gitu. Jadi misalnya kita ke profesor itu
langsung sebut nama dan namanya tuh nama depan gitu. Itu jadi kalau menurut saya adalah sesuatu yang mengagetkan sekali gitu karena biasanya kita di Indonesia itu sangat yang terhormat profesor, dokter, doktoranda dan lain-lain gitu ya sampai gelar yang sertifikasi pun kita sebutkan gitu. Tapi kalau di sini kita tinggal menyebutin nama aja gitu. Dan itu juga berpengaruh ke gaya komunikasi kita ternyata. Jadi itu bukan yang kita itu student, posisi kita di bawah, kemudian pembimbing itu di atas, kita kemudian jadi kayak istilahnya ngikut bos gitu, bukan kayak gitu gitu. Jadi lebih cenderung ke sifatnya konsultatif gitu ya, diskusi banyak gitu. Itu adalah yang saya kaget gitu, oh ternyata saya nggak harus yang kayak harus apa ya istilahnya ya, sangat concern dengan masalah politeness, meskipun itu tetap perlu ya, dengan politeness dan lain-lain. Yang penting adalah esensi gitu. Jadi mungkin untuk pesan saya ke teman-teman ketika mau berangkat studi ke Australia adalah kesiapan tentang materi gitu. Materi dalam hal akademik gitu ya. Jadi esensi dari proyek kita itu betul-betul kita baca, betul-betul kita dalami, jadi bukan sekedar di permukaannya. Karena yang kita perlukan adalah gimana untuk bisa mengeksplor eh, topik kita itu, kita komunikasikan ke supervisor, sampai akhirnya itu jadi proyek yang kita gunakan untuk memenuhi milestone itu tadi gitu. Kemudian mungkin untuk tips lainnya adalah bisa memanfaatkan seminar-seminar yang di atau training-training yang dilakukan oleh kampus gitu ya. Jadi ada yang di UWA itu ada level Graduate Research School, itu adalah yang membawahi semua HDR student atau Higher Degree by Research gitu, baik itu S2 maupun S3. Nah, biasanya GRS ini akan ada pelatihan-pelatihan terkait riset, training-training gitu ya yang dipakai untuk mengembangkan skill mahasiswa meskipun nggak punya coursework gitu. Kemudian di level departemen biasanya kita juga ada weekly seminar gitu yang mengundang profesor-profesor atau penulis-penulis terkenal yang biasanya kita cuma lihat di paper-paper gitu ya. Itu kita bisa ketemu langsung di setiap minggunya itu dan mendengarkan langsung presentasi dari mereka. Dari situ kita bisa belajar meskipun nggak ada coursework-nya. Jadi mungkin untuk dealing with academic shock-nya itu dari segi kayak komunikasi, kemudian caranya kita membawa diri, itu mungkin yang perlu disesuaikan. Gitu. Kalau mungkin yang social life, mungkin yang culture shock adalah dari segi betapa apa ya, di sini itu iklim belajarnya adalah mereka sangat serius belajar gitu Iya, dan serius dengan hasil belajarnya gitu. betul. Kalau kebetulan saya juga casual tutor gitu ya di di school. Jadi ketika melihat mahasiswa S1 segitu seriusnya belajar, itu saya kayak wow gitu ya. Mereka bahkan kalau ketika dapat nilai 9 dari 10, mereka masih mempertanyakan kenapa kok dapat 9 gitu, kenapa nggak dapat 10 gitu. Jadi mereka sampai segitunya gitu. Jadi kita perlu melihat juga bahwa di sini serius belajarnya seperti itu dan kita nggak bisa judgmental kalau udah santai aja gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Kita perlu perlu lebih respect sama hal-hal yang kayak gitu. Itu Mbak Ki. Terima kasih Kak Luffy atas sharingnya. Kita lanjut ke Kak Hasrul. Silahkan Kak. Baik, terima kasih. Saya mungkin fokus ke yang menghemat gitu ya, menghemat biaya hidup. Baik, sebenarnya dari pengalaman saya beberapa item kebutuhan sehari-hari kita yang sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia itu, yang pertama itu adalah biaya yang terkait dengan sewa rumah sama utility. Itu di sini sangat mahal. Jadi nggak cuma bagi kita student, even bagi Australians di sini memang lagi mungkin kalian mengikuti isu politiknya ya itu menjadi salah satu topik ya yang dibahas gitu ya. Jadi masalah mahalnya energi, listrik, gas dan juga sewa rumah. Jadi memang misal teman-teman nanti yang buat keluarga itu hampir 50% itu udah habis dibuat rumah aja, sewa rumah aja. Dan sisanya belum utility dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara menghemat, kalau untuk cari rumah gitu ya, seperti yang saya lakukan ini pengalaman saya mencarinya ke pinggir. Rumah saya kan di Kelmscott,
kampus Kurtin itu jaraknya hampir 25 kilometer. Tapi karena saya apa doctoral degree, jadi saya nggak harus ke kampus setiap hari gitu. Jadi kebetulan saya di program saya di BA itu 6 bulan pertama coursework, ini memang seminggu beberapa kali ke kampus, tapi saya memanfaatkan bus atau kereta gitu ya. Jadi rumah kalau di pinggiran itu cenderung lebih terjangkau ketimbang yang di pusat. Itu trik juga untuk apa? Yang pertama ya untuk lebih efisien. Kedua, utility ini sebenarnya memang mahal gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita saving juga. Ya kita disiplin aja sih menggunakan energi listrik gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia pakai AC-nya nyala terus seharian gitu, mungkin di sini perlu diatur gitu ya, karena mahal banget. Nah, kalau lagi winter, kalau memang menyalain heater itu bikin nyaman ya, tapi juga biayanya juga tinggi gitu. Sebenarnya cara cara untuk mensiasatinya tadi kita pakai baju thermal gitu ya, jadi di rumah pun pakai baju itu udah cukup cukup apa ya, cukup mengurangi efek dingin itu. Jadi untuk utility itu lebih kepada kita mendisiplinkan diri kita aja sih. Nah, untuk groceries gitu ya, apalagi teman-teman yang single, kalau makan di luar itu memang menurut saya sih costly ya, mahal gitu. Sekali makan di luar itu minimal $15 gitu ya. Nah, tapi saya banyak juga kok teman-teman Indonesia masak. Jadi kalau kita masak sendiri itu akan jauh lebih saving money gitu. Apalagi buat keluarga gitu ya, masak sendiri lebih hemat ketimbang kita jajan makan di luar. Tapi bukan berarti lebih murah dari di Indonesia, bukan. Ketimbang kita beli makan di kampus, itu lebih hemat kalau kita masak sendiri. Nah, seperti apa sih gambaran groceries di sini? Sebenarnya kalau yang saya lihat, yang agak berbeda jauh mahal itu kalau kita udah bicara sayuran. Sayuran tuh di sini agak lebih mahal. Kalau protein, daging, telur, dan ayam tuh memang menurut saya cenderung lebih mahal ya sedikit. Tapi sayuran itu lebih mahal. Menurut saya sih nggak banyak yang bisa diefisienkan itu ya kan. Karena itu juga termasuk stamina tubuh kesehatan kita ya. Nah, cuma yang mau saya sharing di sini tempat-tempat yang bisa kalau dulu waktu saya S2 itu kan lebih dominan Kohl's sama Woolworths gitu ya, tapi sekarang udah banyak variasinya. Ada Aldi, kalau yang mau lebih murah lagi ada Spatset, ada kalau di sini ada NP gitu ya teman-teman yang di Bentley itu sering banget ke NP. Jadi ada banyak toko-toko Asian yang lebih kompetitif harganya itu bisa jadi pilihan juga. Nah, hal lain juga yang bisa untuk apa menghemat pengeluaran juga usahakan lokasi rumah kita tuh strategis gitu ya, bisa ditempuh dan kaki untuk sekolah anak-anak. Walaupun sekolah anak-anak itu naik bus gratis ya, tapi kan tetap harus beli kartunya dulu. Oh ya, dapat kartunya juga free sih kalau student di sini. Jadi lewat sekolah nanti dapat kartu transportnya namanya Smart Rider. Kalau di West Australia itu untuk anak-anak sekolah itu gratis. Jadi tapi lebih kepada kita sih sebenarnya untuk dependent istri atau suaminya yang nggak student itu dikena cas yang reguler. Itu lumayan nanti kalau apa kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu kali ya untuk gambaran keseharian di sini. Jadi lebih mahal, iya, memang lebih mahal sih. Tapi kita bisa manage lah dengan mendisiplinkan cara hidup kita gitu ya. Dengan tetap menikmati juga hidup di sini. Betul. Mungkin itu dari saya Kak Nur. Terima kasih banyak Kak Hasrul, seperti yang dibicarakan Kak Hasrul di awal, ini semuanya worth it kok ya untuk perkembangan keluarga, terus kita sendiri. Oke, karena sudah jam 12 kita langsung masuk ke sesi akhir, sesi penutup. Boleh satu kalimat, satu kata motivasi untuk student yang mau datang ke sini dong, mulai dari Kak Ima. Satu aja kata motivasi. Motivasi buat yang masih cari beasiswa semangat. Tadi seperti yang dibilang Kak Hasrul, Kak Lutfi, semua Kak Kiki, semuanya akan worth it karena bener-bener apa ya,
semua support kita itu nanti bakal kita ngeliatnya di sana gitu. Kalau aku sih bener-bener suka banget tinggal di Perth. Meskipun kalau orang bilang sepi, tapi aku bener-bener suka banget tinggal di Perth sih. Kayak peaceful, especially if we are Betul. bringing our family Hmm. together sih. Kayak enak banget tinggal di sana. Gitu aja sih paling. Thank you Semangat. Kak. Lanjut Kak Luffy. Em, Kalau dari saya mungkin semangat bersiap-siap, positive thinking dengan semua kondisi gitu ya. Jangan lupa riset-riset dan jangan lupa juga diniatkan untuk mencari ilmu karena kalau udah niatnya untuk mencari ilmu, insya Allah dikasih kemudahan-kemudahan dalam hal apapun gitu ya. Jadi motivasinya adalah untuk mencari ilmu, insya Allah dikasih kesempatan untuk lancar semuanya. Thank you Kak Luffy. Kak Hasul? Iya, melengkapi dari Kak Ima dan Kak Lutfi ya. Jadi saya fokus ke sisi untuk proses keberangkatan. Jadi intinya bahwa memang yang perlu dipersiapkan itu cukup banyak, tapi yakinlah itu sesuatu yang sangat manageable. Jadi cukup dibuat list aja, checklist, dan kerjakan satu persatu. Yakin deh, semua itu akan selesai. Jadi teman-teman nanti akan melewati prosesnya. Jadi tidak ada yang begitu besar tantangannya kalau kita jalani one by one dan dengan niat yang baik gitu ya. Tadi saja. Sip, mantap. Terima kasih semuanya Kak Hasrul, Kak Luffy, dan Kak Ima. Betul ya, kalau belanja apapun jangan pernah di-convert ke rupiah karena bisa stres. Oke, itu dia sesi talk show pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya kepada Kak Ima, Kak Luffy, dan Kak Hasrul sudah bersedia untuk sharing dengan teman-teman semua di sini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang sudah dikupas tuntas ini menjadi bekal yang sangat berguna untuk teman-teman nantinya bisa akhirnya datang ke Perth, menginjakan kaki di bumi Perth ini ya, bumi Perth tercinta. Jangan lupa nanti catch up dengan kita semuanya, bisa ikutin acara organisasi yang ada di grup warnet di mana-mana biar tetap update masalah-masalah in real life kita nanti semuanya di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Bye. Semangat teman-teman semuanya ya. Terima kasih teman-teman semua. Semangat. Terima kasih Iya, teman-teman. terima kasih. Terima kasih Bang Asrul, Mbak Ima, Mbak Luffy, Sama-sama dengan Mbak Kika. semuanya. Ya, terima kasih banyak sudah sharing. Ya. Terima kasih. Ini boleh live, Mbak Kik? Boleh Mbak, silahkan. Boleh. Makasih ya semua. Terima kasih.